Malam itu, peneliti inti dari Aula Formasi, yang sedang beristirahat, dipanggil ke pintu masuk oleh sesepuh Taixuan. Grand Elder, sudah malam. Apakah ada sesuatu yang penting? Sangguan Xinyao menggosok matanya, masih mengantuk. Iya, Penatua Taixuan berkata dengan sungguh-sungguh, ini sangat penting. Begitu dia mengatakan ini, rasa kantuk semua orang menghilang. Sebagai anggota tim peneliti Formation Hall, mereka telah menemukan terlalu banyak hal penting selama periode ini, seperti mempelajari susunan yang digunakan pada mesia siang dan malam, dan berbagai jenis sistem keamanan. Pendeknya, mereka tidak pernah berhenti dalam perjalanan mereka untuk menjadi alat. Jun Changqiao bangga dengan mereka. Hidup terlalu singkat, sangatlah berarti mencurahkan energi yang terbatas untuk pekerjaan yang tidak terbatas. Tepuk. Penatua Taixuan meletakkan tangannya di atas meja pasir yang mewakili dunia abadi dan berkata dengan serius, saya baru saja mendapat perintah dari Patriark. Kita harus membuat susunan pelindung yang menutupi dunia abadi dalam waktu sesingkat mungkin. Itu bukan masalah besar. Seorang anggota tiba-tiba berhenti dan berkata dengan heran, arai pelindung yang menutupi dunia abadi. Dia mulai salah paham sebagai susunan pelindung. Penatua Agung. Seseorang menangis dan berkata, bagaimana ini mungkin? Jika itu adalah susunan pelindung, mereka percaya diri untuk mempelajarinya. Arai besar yang melindungi seluruh dunia abadi hanyalah. Untuk sesaat, semua orang melihat ke meja pasir planar yang baru saja mereka ukur, dan perasaan tidak berdaya yang kuat muncul di hati mereka. Penatua Agung. Seseorang berkata dengan getir, dunia abadi tidak kecil sebelumnya. Sekarang telah berkembang puluhan kali. Setidaknya butuh puluhan generasi untuk mengatur formasi yang menutupi seluruh pesawat. Tidak, Penatua Taixuan berkata dengan sungguh-sungguh, itu akan dilakukan oleh generasi kita. Petik 2, petik 2. Keputusasaan muncul di wajah semua orang. Mereka mulai membayangkan bahwa mereka akan menghabiskan sisa hidup mereka mempelajari formasi sampai mereka menjadi tua. Sebelum meninggal, mereka akan memegang tangan keturunannya dan berkata dengan lemah, formasi akan segera dibentuk. Jangan lupa beritahu leluhurmu. Tidak, mereka mengerahkan seluruh upaya mereka untuk mempelajari formasi. Bagaimana mereka bisa punya waktu untuk punya anak? Menarik. Sangguan Xinyao tertawa. Mempelajari susunan pelindung yang menutupi dunia abadi sama saja dengan fantasi bagi orang biasa, tetapi itu membangkitkan minatnya yang kuat. Tentu saja, ini akan sulit. Tetapi semakin sulit, semakin mereka harus mengatasinya. Penatua Agung. Sangguan Xinyao bertanya dengan tidak sabar, kapan kita mulai? Sekarang. Baik. Petik 2, petik 2. Yang lainnya mogok. Namun, karena itu adalah perintah dari Patriark, mereka harus menyelesaikannya bahkan jika mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka. Oleh karena itu, mereka menyesuaikan mentalitas mereka dan membawa semua jenis alat saat memasuki kantong ruang waktu. Dengan jumlah pekerjaan yang begitu besar, jika seseorang tidak mengandalkan percepatan waktu untuk membuatnya dalam seumur hidup, itu pasti akan menjadi mimpi yang tidak nyata. Setiap orang. Jun Changqiao duduk di pohon belalang besar dan berkata dengan serius, tolong. Menggunakan muridnya sebagai alat membuatnya merasa sangat sedih, tetapi dia harus menahannya. Itu karena kebahagiaan masa depan hanya bisa didapatkan dengan terus bekerja keras hari ini. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah mendominasi dunia jauh yang abadi. Anda telah memenuhi persyaratan misi utama, mendominasi dunia jauh yang abadi. Tingkat penyelesaian, 35%. Makhluk hidup yang pindah merasakan rasa rumah dan secara bertahap beradaptasi dengannya. Kondisi dunia yang mendominasi telah selesai. Seperti yang diharapkan, Jun Changqiao berkata, 15% lagi. Bagaimanapun, Eternal Distant Domain adalah bidang material tingkat atas di alam semesta atas, sistem menjelaskan. Jadi seperti ini, Jun Changqiao berkata dengan tatapan membara, aku hanya perlu mendominasi 5 pesawat material kelas 1 lagi dengan level yang sama untuk menyelesaikan misi utama. Di masa lalu, ketika dia menyelamatkan Scarlet Hellworld, dia hanya diberi tingkat penyelesaian 1%, yang membuat Gou Sheng putus asa. Sekarang, itu lebih bisa diterima. Meskipun banyak, sistem berkata, tapi itu juga sulit. Apakah itu sulit? Jun Changqiao berkata, mengapa aku tidak merasakannya? Petik 2, petik 2. Sistem berkata, kamu terlalu sombong. Padahal, dari proses menguasai Eternal Distant World memang tidak sulit. Alasan utamanya adalah bahwa meskipun fangsanya menjual jiwanya kepada Kaisar Iblis Langit, pada dasarnya dia bukanlah orang jahat. Jika itu seperti dunia roh bintang, Jun Changqiao pasti harus menggunakan kekuatan seluruh sekte untuk menaklukkannya sepenuhnya jika dia ingin memenuhi persyaratan untuk mendominasi. Gemuruh.
Di tanah yang diperluas, Page berlari bolak-balik seperti ekskavator, menyemburkan fondasi demi fondasi. Li Qingyang duduk di tenda dan menganalisis cetak biru dengan hati-hati. Semakin besar bidang material, semakin banyak perencanaan. Jun Changqiao kadang-kadang datang untuk memeriksa dan mengungkapkan keprihatinannya, dan memberikan pujian yang tinggi atas upaya mereka. Tuan, Page meneteskan air mata. Dia tidak makan siang dan sibuk di bawah terik matahari, seolah-olah tubuhnya telah disuntik darah ayam. Pekerjaan gila dengan imbalan kemajuan pesat. Tembok kota dibangun satu persatu, bangunan dibangun satu persatu. Di tanah dunia abadi yang baru dibuka, hampir setiap saat terjadi perubahan besar. Bidang materialnya kuat, sekte itu kuat. Oleh karena itu, Jun Changqiao menantikan bentuk apa yang pada akhirnya akan menjadi bidang material ini di alam semesta atas di bawah upayanya dan murid-muridnya. Yang terkuat sepanjang masa, Wosh. Di alam semesta yang luas, kapal abadi menembus kehampaan dan menuju ke bidang material berikutnya. Strategi Jun Changqiao saat ini adalah mengembangkan dunia abadi, menyelesaikan misi utama secara diam-diam, dan kemudian melawan penjahat. Namun, apakah Kaisar Iblis Langit, yang telah kehilangan 4 jenderal, akan terus acuh tak acuh? Jawabannya adalah, tidak mungkin. Sadar bahwa dunia abadi telah lepas kendali, dan keempat naga langit divisi 8 telah kehilangan kontak, Kaisar Iblis Langit segera menyadari bahwa ada masalah lain. Penggagas semua ini pastilah Jun Changqiao. Selama periode waktu ini, meskipun ada banyak kekuatan yang memberontak melawannya, mereka hanyalah kru yang beraneka ragam. Hanya Patriark Sekte sepanjang masa yang berulang kali menimbulkan masalah. Oleh karena itu, jika ada yang aneh, pantas untuk menyalahkannya. Dia telah membayar harga yang menyakitkan sebagai ganti pengalaman berharga. Anak laki-laki, Kaisar Iblis Langit berada di ruang rahasia yang gelap, dan berkata dengan dingin, saat aku memahami makna mendalam tertinggi, aku akan menarikmu keluar dari kegelapan. Jun Changqiao memiliki dunia abadi yang tersembunyi dan suka berpindah tempat, jadi dia licin seperti loah, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Namun, itu bukan masalah besar. Biarkan pria itu bersenang-senang dulu. Setelah memahami harta di depannya, dia dan semua makhluk di alam semesta atas akan menjadi korban baginya untuk memasuki kehidupan abadi. Memikirkan hal ini, Kaisar Iblis Langit mengeluarkan sebuah buku rahasia. Ini adalah buku yang sangat tebal, dan sampulnya agak kuning. Itu harus memiliki sejarah panjang. Ada 6 kata yang tertulis di punggung buku itu, Iblis Pemakan Langit. Butuh beberapa waktu untuk pergi ke dunia berikutnya. Jun Changqiao tidak ada hubungannya, jadi dia mencari Jian Guixu untuk minum dan mengobrol. Senior, setelah 3 putaran anggur, dia bertanya, siapakah Kaisar Iblis Langit? Penjahat hebat tidak lahir begitu saja. Dia pasti memiliki masa lalu yang tragis yang mengubah karakternya. Secara alami, dia perlu tahu lebih banyak. Iblis ini, Jian Guixu terdiam beberapa saat, dan berkata, aku tidak tahu banyak tentang itu. Namun, dia berhenti, dan berkata, ada desas-desus bahwa Kaisar Iblis Langit mungkin adalah keturunan dari dewa jahat pemakan surga. Heaven Devouring Evil Lord, Jun Changqiao hanya pernah mendengar tentang Evil Lord, yang sekarang membantunya mengelola Avengers. Ini adalah iblis yang lebih mengerikan daripada Kaisar Iblis Langit. Dia pernah melahap alam dan makhluk untuk memperkuat dirinya sendiri, kata Jian Guixu. Petik 2, Jun Changqiao terdiam. Apakah setiap penjahat hebat harus diberi nama dengan kata, leluhur, untuk menunjukkan bahwa mereka luar biasa dan mengagumkan? Jika begitu, tolong panggil saya leluhur Jun 1 di masa depan. Jian Guixu berkata, The Heaven Devouring Evil Lord juga tidak beruntung. Di puncak hidupnya, dia bertemu dengan legenda seni bela diri senior Kixuan dan terbunuh di jurang tak berujung. Memang, Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, ini cukup tragis. Meskipun dia belum pernah bertemu dengan Seven Profound Sage, dia bisa melihat 1 atau 2 hal dari cahaya yang dia tinggalkan. Ini jelas merupakan tembakan yang sangat besar. Seorang penjahat yang hidup di era yang sama dengannya benar-benar lahir di waktu yang salah. Sistem mengatakan, penjahat di era yang sama dengan tuan rumah juga tidak memiliki akhir yang baik. Sepakat. Dibantu. Para pembaca mengungkapkan pendapat mereka. Jadi, Jun Changqiao mengelus dagunya dan berkata, aku mungkin benar-benar menjadi petapa Taixuan, mengalami kehidupan di alam bawah dengan identitas lain, atau menebus beberapa kekurangan dalam kultivasiku untuk mengejar dunia seni bela diri yang lebih tinggi. Ah, Sistem meraung, yang memiliki urin kuning, uremia, dan urin najis, cepatlah.
Kemudian, itu dia. Petik 2,2. Jun Changqiao terdiam. Dia pikir akan ada lebih banyak cerita, tetapi pada akhirnya, dewa jahat pemakan surga dibunuh oleh 7 petapa mendalam. Oh, benar. Jian Guixu memikirkan sesuatu dan berkata, dikatakan bahwa iblis meninggalkan manual rahasia jahat. Pewaris dapat menyatukan alam semesta atas dan bahkan memahami misteri kehidupan abadi. Manual rahasia apa? Jun Changqiao tertarik. Aku tidak yakin. Jian Guixu berkata, itu tidak tercatat dalam buku-buku kuno. Senior, bagaimana kamu tahu bahwa Kaisar Iblis Surgawi adalah keturunan dari dewa jahat pemakan surga? Setelah senior Kixuan membunuh iblis itu, dia meninggalkan kalimat, mengatakan bahwa keturunannya akan kembali lagi di masa depan. Pada saat itu, darah akan menodai 9 langit dan membawa kekacauan ke dunia, kata Jian Guixu. Jun Changqiao terdiam. Karena kamu tahu bahwa keturunan dewa jahat pemakan surga akan membawa bencana ke alam semesta, mengapa tidak melenyapkan mereka? Jun Patriark. Jian Guixu berkata, masa depan tidak hanya tetap, tetapi juga tidak dapat diprediksi. Bahkan sosok perkasa seperti senior Kixuan tidak dapat mengendalikannya. Itu benar. Jun Changqiao merasa lega. Jun Patriark. Jian Guixu mengangkat cangkir anggurnya dan berkata dengan serius, senior Kixuan pernah membunuh iblis di abis tak berujung. Orang tua ini berharap hari ini, Anda dapat melenyapkan Kaisar Iblis Surgawi, yang merupakan bencana bagi alam semesta. Selama periode waktu ini, dia dengan jelas memahami bahwa jika alam semesta atas dapat mengantarkan fajar, itu adalah dia dan sekte sepanjang masa. Itu tidak berlebihan. Jian Guixu sudah melihat Jun Changqiao sebagai harapan alam semesta atas. Aku akan melakukan yang terbaik. Jun Changqiao memuja 7 petapa mendalam. Karena dia telah membunuh iblis besar yang membawa bencana ke dunia, maka Kaisar Iblis Surgawi akan diserahkan kepadanya. Dalam sekejap, seluruh keberadaan Gou Leftover tampaknya berada di alam ajaib. Sosok yang sangat mengesankan itu perlahan berbalik dan berkata dengan nada yang dalam, "Nak, alam semesta yang pernah saya lindungi, saya akan mempercayakannya kepada Anda hari ini." Jun Changqiao menangkupkan tangannya dan berkata, "Senior, yakinlah. Jun akan melakukan yang terbaik." Sistem berkata, mengapa dia begitu dramatis? Setelah jamuan selesai, Jun Changqiao tidak tidur. Sebaliknya, dia duduk di ruang belajar dan merenungkan teknik kejahatan rahasia yang disebutkan Jian Guixu. Jika, dia bergumam, kalau saja aku bisa mendapatkannya dari toko. Tidak masalah. Sistem berkata, selama tuan rumah mau menghabiskan poin reputasi, Anda pasti bisa mendapatkan manual rahasia apapun di dunia. Aku tidak minum terlalu banyak. Jun Changqiao memutar matanya dan berkata, mengapa aku harus percaya padamu? Memang, sistem store pasti memiliki semua jenis manual rahasia, tetapi kuncinya adalah dia harus beruntung. Jika tidak, dia akan seperti penjudi yang akan jatuh semakin dalam, dan akhirnya bangkrut. Keesokan harinya, Jun Changqiao pertama kali memeriksa pembangunan kota sebelum menuju ke alam mistik ruang waktu. Saat dia masuk, dia terkejut. Tim peneliti yang dipimpin oleh sesepuh Taixuan duduk bersila di tanah. Rambut mereka acak-acakan, dan mata mereka merah. Mereka tampak seperti sudah gila. Menguasai. Jun Changqiao bertanya dengan lemah, apakah kalian baik-baik saja? Dia masih punya wajah untuk bertanya. Jika dia tidak mengeluarkan tugas, apakah semua orang akan lupa makan dan tidur untuk penelitian? Apakah mereka akan mengalami gangguan mental? Tidak ada kemajuan, tidak ada kemajuan. Penatua Taixuan memeluk kepalanya dan berteriak dengan suara serak. Formasi yang menyelimuti seluruh pesawat bukan hanya proyek besar, tetapi juga melibatkan banyak inti teknis, sehingga konsumsi sel otak puluhan kali lebih banyak dari biasanya. Untuk ini, sebagai penulis, saya mengerti dan bersimpati padanya. Karena kerja mental sangat melelahkan, apalagi saat tidak ada inspirasi, orang hanya bisa menggaruk telinga dan pipinya. Sangat sulit untuk tidur, dan bahkan ada risiko menjadi botak. Tak perlu dikatakan, sebagian besar rambut seluruh tim peneliti rontok sedikit demi sedikit. Entah garis rambut mereka dalam bahaya, atau mereka telah membentuk Laut Mediterania. Mendesah. Jun Changqiao tidak tahan dan diam-diam mengeluarkan beberapa botol agen penumbuh rambut. Menguasai. Dia duduk dan berkata dengan serius, di dunia, ada bangsa seperti itu, di era yang paling sulit, tanpa dukungan teknis yang kuat, menggunakan sempoa untuk membuat senjata pamungkas untuk membela negara dan rakyat, dan membiarkan seluruh dunia mendengar suara raungan naga. Dunia apa? Bangsa yang mana? Tanya tetua Taixuan. Itu bukan intinya. Jun Changqiao berkata, intinya adalah,
ini memberitahu kita bahwa betapapun sulitnya, selama kita bertahan, selama kita bekerja sama, masalah apapun dapat diselesaikan. Masuk akal. Penatua Taixuan mengangguk, lalu bangkit dan menyerahkan kursinya. Kamu gigih, kamu bekerja keras. Saya juga tahu bagaimana mengatakan kata-kata sup ayam. Tapi kembali ke kenyataan, Realm Protection Array benar-benar terlalu sulit untuk dipelajari. Ayolah. Jun Changqiao pura-pura tidak melihat dan berkata, oke. Setelah mengatakan itu, dia langsung menyelinap pergi. Brengsek. Penatua Taixuan menatap dan berkata, mudah bagimu untuk mengatakan itu. Grand Elder, kami lanjutkan belajar. Iya. Oleh karena itu, para jenius elit dari Array Hall terus belajar siang dan malam. Satu persatu, cetak biru susunan itu diuraikan dan ditumpuk, perlahan membentuk bukit. Mempelajari susunan yang menutupi pesawat benar-benar terlalu membebani sel otak mereka, dan alasan paling mendasar adalah sulitnya membuat terobosan dalam teknologi. Misalnya, bagaimana merancang garis dan mata array untuk mendukung array super besar yang menakutkan. Masalah ini saja sudah lama meresahkan mereka, belum lagi mereka masih harus mengaturnya. Jumlah pekerjaannya benar-benar tak terbayangkan. Penatua Taixuan memegang setumpuk cetak biru dan berteriak kesakitan, masalah ini terlalu sulit. Orang tua rumahan, yang telah menciptakan dua jenis metode kultivasi mental dan mengembangkan teknologi Diablo, hampir menjadi gila oleh Realm Protection Array. Untuk ini, Jun Changqiao hanya bisa sering datang untuk menghiburnya, bahkan melakukannya sendiri. Tetapi setiap kali dia melihat meja penuh dengan cetak biru dan garis-garis rumit serta mata susunan, dia tiba-tiba merasa pusing, lalu menutup mulutnya dan berlari keluar dari alam rahasia untuk muntah. Menguasai. Maaf, saya menderita tripofobia. Sebulan kemudian di dunia luar, tim peneliti membuat daftar cetak biru berkali-kali, dan hanya diskusi saja tidak kurang dari ratusan kali, tetapi hasilnya tetap tidak ada kemajuan. Ini tidak bekerja. Jun Changqiao cemas. Dengan bantuan percepatan waktu, mereka masih belum bisa menemukan petunjuk. Jika mereka benar-benar mempelajarinya sejak lama, siapa yang tahu kapan? Kepala keluarga. Pada saat ini, Sangguan Xinyao, yang tenggelam dalam pemikiran, berkata dengan gembira, saya telah memikirkan suatu cara. Cara apa? Jun Changqiao sangat gembira. Kita bisa melakukan ini, kita bisa melakukan ini, dan kita juga bisa melakukan ini. Karena ini melibatkan informasi rahasia dan untuk mencegah pembaca mempelajarinya, kata-kata Sangguan Xinyao secara otomatis dienkripsi. Itu benar. Penatua Taixuan tampaknya telah dipukul di kepala dan berkata dengan gembira, mengapa saya tidak memikirkannya? Rencana yang diberikan oleh Sangguan Xinyao ini memberikan arah penelitian kepada tim peneliti, sehingga mereka mulai aktif melakukan eksplorasi. Apakah itu bisa berhasil? Jun Changqiao ragu. Sangguan Xinyao berkata, hanya dengan mengandalkan metode ini kita dapat membuat susunan super besar yang dapat menopang pesawat. Petik 2, Jun Changqiao berpikir sejenak dan berkata, oke. Sudah beres kalau begitu. Gunakan asal pesawat sebagai mata dari array. Dukung seluruh array perlindungan alam. Petik 2. Masalah yang menyusahkan tetua Taixuan adalah berapa banyak mata formasi yang dibutuhkan untuk membentuk formasi perlindungan alam yang begitu besar. Mata formasi. Jiwa formasi. Sangat penting untuk terus mengirimkan energi dan membuat bagian depan beroperasi secara normal dan mencapai tingkat gerakan terus-menerus. Tetua Taixuan dan ide awal tim peneliti adalah membuat banyak formasi di pesawat dan akhirnya menghubungkannya untuk mendukung sistem formasi yang sangat besar. Itu secara teoritis layak. Tapi dunia abadi begitu besar, berapa banyak formasi yang perlu mereka siapkan? Bisakah mereka memastikan bahwa mereka sangat cocok? Semakin rumit programnya, semakin dibutuhkan untuk menjadi sempurna. Sedikit kelalaian dan kesalahan akan menyia-nyiakan semua upaya sebelumnya. Jadi, Penatua Taixuan menjadi gila. Tepat ketika dia dan tim peneliti sedang berjuang untuk membuat kemajuan, Sangguan Xinyao, seorang murid dari Paviliun Lingyan dari Sekte Sepanjang Masa dan pemilik kata kebijaksanaan, turun dari langit dan mengusulkan ide yang berani untuk menggunakan keabadian. Asal dunia sebagai mata formasi. Pembaca berkata, Anda akhirnya ingat Paviliun Lingyan yang terlupakan. Kapan murid-murid lain akan diatur untuk masuk? Itu tergantung pada suasana hati saya. Itu benar-benar ide yang berani untuk menggunakan Plane Origin sebagai Formation Eye. Penatua Taixuan segera mulai berdiskusi serius dengan para anggota. Kesimpulannya adalah meskipun mengejutkan, secara teori hal itu layak dan bahkan merupakan solusi paling sempurna saat ini. Masalah yang mengganggu mereka adalah sejumlah besar mata formasi diperlukan untuk mendukung formasi yang menutupi pesawat.
Jika dunia abadi digunakan sebagai mata formasi dan sebagai mesin gerak abadi, itu tidak perlu terlalu rumit dan dapat diatur dengan mudah. Oke, Jun Changqiao berkata, ayo kita lakukan. Kepala keluarga, Sangguan Sinyao berkata, keuntungan menggunakan asal sebagai mata formasi adalah dapat mendukung formasi super besar, tetapi juga memiliki kerugian yang fatal. Lanjutkan, kita terikat bersama untuk kebaikan atau keburukan. Dengan ukuran dan energi Sake of All Times Origin saat ini, seharusnya tidak ada masalah untuk mendukung formasi besar. Namun, keduanya akan terhubung erat. Jika salah satu sisi rusak, itu akan menjadi bumerang di sisi lain. Sebagai contoh, jika formasi perlindungan Realm berhasil dibentuk, asal pesawat akan rusak jika dihancurkan oleh kekuatan eksternal selama fase pertahanan. Asal akan memiliki masalah. Skenario terburuk adalah runtuhnya langit dan bumi. Ketertiban akan dilemparkan ke dalam kekacauan, dan semua makhluk hidup akan mengalami hari kiamat. Itu menyusahkan. Jun Changqiao berpikir keras. Tuan Taixuan yang antusias dan para peneliti menjadi tenang satu demi satu. Dia tidak bisa berjudi. Jika satu formasi array hancur, dia bisa memperbaiki yang lain. Ketika hati yang mewakili dunia tidak berfungsi, mustahil bagi manusia untuk menyembuhkannya. Tidak, setelah Penatua Taixuan memikirkannya, dia keberatan, metode ini terlalu ekstrim. Kita tidak bisa melakukan itu. Jun Changqiao menyandarkan kedua tangannya dan meletakkan dagunya di atasnya. Dia bertanya, Si Zun, apakah Anda tahu alasan mengapa saya membuat formasi penghalang besar? Petik 2, Tetua Taixuan terdiam. Jun Changqiao berkata, keberadaan formasi adalah untuk memastikan keselamatan makhluk hidup. Jika dirusak oleh orang lain, itu tidak akan jauh dari kehancuran. Jadi, dia berdiri dan berkata dengan tatapan serius di matanya, selama formasi ada, begitu juga dunia. Jika pertempuran mati, dunia mati. Itu benar. Fungsi formasi perlindungan Realm adalah untuk melindungi. Tidak peduli apa yang dikendarainya, selama ia kehilangan fungsinya, kerugian yang ditimbulkannya akan berakibat fatal. Dalam hal ini, biarkan Plane Origin mendukungnya. Itu akan hidup dan mati bersama dunia abadi, sekte sepanjang masa, dan ribuan makhluk hidup. Array Hall, dengarkan. Desir. Para peneliti di alam rahasia berdiri tegak. Mata Jun Changqiao seperti obor. Dia berkata, gunakan Plane Origin sebagai arah penelitian. Siapkan formasi penghalang besar yang menutupi seluruh plane sesegera mungkin. Khidmat dan agung. Nyatanya, Jun Changqiao memiliki sikap dan aura seorang patriark. Karena dia memperlakukan murid-muridnya sebagai anak-anak dan sekte sepanjang masa sebagai rumahnya, dia sering lebih suka melakukan hal-hal dengan santai dan tidak serius. Harap diingat, terutama Little Do. Dalam hal benar dan salah, dan dalam posisi tertentu, Jun Changqiao selalu menjadi pria dengan 3 kualitas, prinsip, garis bawah, dan tanggung jawab. Jika seseorang harus menambahkan satu lagi, maka dia punya. Bernilai. Ya, semua murid berkata serempak. Di hari yang sama, orang tua Taixuan memimpin mereka untuk bekerja. Dengan arah, itu jauh lebih mudah. Setidaknya, mereka tahu harus mulai dari mana. Penatua tertinggi, apakah ini baik-baik saja? Iya. Penatua tertinggi, apakah ini baik-baik saja? Iya. Anggota tim peneliti berulang kali menyumbangkan inspirasi mereka sendiri. Ada banyak kemungkinan dan rencana berbeda di atas meja. Orang tua Taixuan bermaksud membiarkan Jun Changqiao memutuskan, tetapi jawaban yang didapatnya adalah, kamu profesional di bidang ini. Kamu yang memutuskan. Karena masalah tersebut diserahkan ke Array Hall, tidak peduli rencana apa yang diberikan, dia tidak akan ragu untuk mendukungnya. Ini, pesona dan keberanian seorang patriark. Orang tua Taixuan merasakan tanggung jawab yang besar karena Jun Changqiao ingin meletakkan masa depan dunia abadi dan ribuan makhluk hidup di tangannya. Bagus. Dia berkata dengan ekspresi serius, aku tidak akan mengecewakanmu. Selanjutnya, lelaki tua Taixuan terus memimpin murid-muridnya untuk belajar dan berdiskusi siang dan malam. Potongan kertas penuh garis tersebar di alam rahasia ruang dan waktu. Dadada. Puluhan anggota tim peneliti duduk di depan meja dan terus mengutak-atik sempoa. Kepala mereka gemetaran dan lidah mereka menjulur, berusaha memastikan tidak ada penyimpangan dalam pekerjaan mereka. Petik 2, Su Xiaomo dan yang lainnya sesekali datang untuk berlatih. Melihat penampilan gila mereka, mereka semua berseru, ya dewa, seram sekali. Kalender yang tergantung di alam rahasia dirobek halaman demi halaman. Waktu juga terus berdetak. Celepuk. Seorang anggota jatuh, kelopak matanya menggulung dan buih putih keluar dari mulutnya. Ah!
Orang tua Taixuan tidak tahan melihatnya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Bawa dia pergi." Anggota medical hall dengan cepat membawa pasien dengan tandu. Dalam proses mengirimnya pergi, dia masih mengutak-atik sempoa perlahan. Terlihat bahwa dia masih bekerja meskipun dia tidak sadarkan diri. Salam. Dalam perjalanan ke Medical Peak, para murid secara spontan berdiri dalam dua baris dan menyaksikan sang pahlawan pergi. Patah. Li Tianxian mengambil kesempatan untuk mengambil gambar yang akan diwariskan selamanya. Celepuk, celepuk. Di alam rahasia, penelitian telah mencapai titik kritis. Anggota yang telah bekerja keras untuk itu jatuh satu demi satu. Tidak, aku masih bisa menghitung. Petik 2. Banyak anggota yang luka ringan, namun mereka tetap dibawa untuk mengambil alih pengobatan. Duduk di pohon jujube di gunung belakang, Jun Changqiao memejamkan mata dan berkata dalam hati, upaya dan kontribusi Anda hari ini akan diingat oleh generasi mendatang selamanya. Beberapa tahun kemudian, gambar penelitian yang ditumpuk di alam rahasia seperti gunung. Hanya tersisa beberapa anggota formasi yang bertahan di garis depan. Hahaha. Tawa liar tiba-tiba datang dari tumpukan gambar. Kemudian lelaki tua Taixuan itu melompat keluar dan berkata seperti orang gila, sudah selesai. Akhirnya selesai. Kepalanya berkilau dan janggutnya putih. Terlihat bahwa penelitian formasi membuatnya benar-benar botak. Butuh total 10 tahun. Setelah lebih dari 3.600 hari. Ratusan anggota formasi maju dan bekerja keras satu demi satu. Rencana pembentukan berdasarkan Origin of the Eternal World benar-benar lahir hari ini. Setiap kali generasi mendatang membaca bagian ini dalam catatan sejarah abadi, mereka semua tergerak oleh dedikasi tanpa pamrih dan kebesaran leluhur. Desir. Di setiap kota dan setiap sudut dunia abadi, para murid dari sekte sepanjang masa muncul satu demi satu. Mereka diam-diam meninggalkan formasi kompleks di tempatnya dan kemudian pergi ke tujuan berikutnya. Beberapa bulan kemudian, di puncak utama sekte, Jun Changqiao keluar dari aula dengan pakaian formal dan berhenti di tengah formasi yang rumit. Tim peneliti yang dipimpin oleh lelaki tua Taixuan berdiri di dekatnya, penuh harapan. Pembentukan klan belah ketupat telah selesai. Pembentukan Ice Phoenix Clan selesai. Pembentukan klan patung batu selesai. Pembentukan klan naga selesai. Pembentukan klan jiwa. Setelah beberapa saat, melaporkan kepada Patriark, Sangguan Sinyao berkata dengan suara bergetar, formasi semua wilayah, klan, dan kota semuanya diaktifkan. Desir. Jun Changqiao menutup matanya dan terhubung dengan asal dunia abadi melalui jiwanya. Dia berkata dengan bangga, jika keajaiban memiliki warna, itu pasti. Desir. Petik 2. Dalam sekejap, seluruh dunia abadi tampak menyala. Semua kota besar dan klan melepaskan cahaya yang menjulang tinggi dan kemudian terhubung satu sama lain. Berdengung. Riak yang terlihat naik dari tanah dan dengan cepat menyebar ke langit. Setiap orang, dengarkan raungan naga. Sangguan Sinyao, yang sedang duduk di Array Hall, memeriksa data dan pengoperasian formasi di layar cahaya. Setelah stabil, dia berkata, melaporkan kepada Patriark, formasi perlindungan penghalang telah diaktifkan, berhasil. Suaranya bergema di seluruh sekte. Selesai. Anggota Array Hall menjadi gempar. Mereka mengangkat tangan dan berteriak. Mereka saling berpelukan. Kegembiraan dan kegembiraan di hati mereka 1000 kali lebih kuat daripada saat mereka menerobos ke alam misteri surgawi. Di tengah kerumunan yang bersemangat, lelaki tua Taixuan itu berbalik dan pergi perlahan dengan punggung membungkuk. Kemudian dia duduk di tangga batu di kejauhan. Dia ingin mengendalikan emosinya. Namun, air mata mengalir dari sudut matanya. Semuanya, dengarkan perintahku. Tiba-tiba, semua makhluk di seluruh pesawat berbalik dan menghadap sekte sepanjang masa. Anggota senior dan murid sekte sepanjang masa menghadapi anggota Aula Array dan lelaki tua yang duduk di tangga. Tunjukkan standar etiket tertinggi. Desir. Semua makhluk di dunia abadi dan para murid sekte sepanjang masa meletakkan tangan kanan mereka di dada mereka secara serempak. Mereka memberi hormat kepada anggota Array Hall yang telah berkontribusi selama 10 tahun terakhir. Mereka memberi hormat kepada Grand Elder yang selalu berjuang di garis depan. Pada hari ini, formasi perlindungan alam berhasil diaktifkan, yang berarti bahwa dunia abadi memiliki sistem pertahanan lengkap yang dapat memblokir musuh dan pintunya. Kemuliaan ini menjadi milik sesepuh Taixuan dan semua orang yang berpartisipasi dalam penelitian formasi. Nama mereka ditakdirkan untuk dicatat dalam sejarah abadi untuk disembah dan dipuja oleh generasi mendatang. Namun, seberapa kuat itu? Menurut perhitungan ilmiah yang ketat,
formasi perlindungan Rilem harus mampu menahan pemboman puluhan ahli Rilem rahasia surgawi kelas atas. Apakah itu terlalu dibesar-besarkan? Jun Changqiao terkejut. Tidak, Penatua Taixuan berkata dengan serius, asal-usul dunia abadi yang dibesar-besarkan. Asal yang menentukan kekuatan formasi perlindungan alam adalah asal mata formasi, yang terintegrasi dengan asal dari dua pesawat kelas satu lainnya. Kekuatan dan pasokannya benar-benar eksplosif. Dengan kata lain, tanpa dukungan dari tiga Plane Origins, tidak mungkin untuk membuat formasi perlindungan alam yang begitu besar. Biarkan aku mencobanya. Hus. Jun Changqiao meninggalkan dunia abadi dan berdiri di langit berbintang alam semesta. Yang terakhir mengambang seperti sebutir pasir. Karena formasi Realm Protection memiliki fungsi tersembunyi, itu tidak berbeda dari biasanya. Dentang, Jun Changqiao mengeluarkan pedang surgawi Xuan Yuan, mengunci butiran pasir dengan pikiran spiritualnya, dan menebasnya tanpa ragu-ragu. Akibatnya, dia hanya mendengar suara mendengung yang teredam dan hampir terpental. Dunia abadi, menghadapi serangan eksternal, tidak ada riak. Suara mendesing. Suara mendesing. Jun Changqiao mengayunkan pedangnya, dan pedang Qi menyebar sejauh 30.000 mil, membombardir butiran pasir dari berbagai sudut, tetapi itu tidak menyebabkan riak sedikit pun pada formasi bagian dalam. Roh perangkat, kembali ke posisimu. Hus. Si Jingxuan terintegrasi ke dalam pedang suci Xuan Yuan dalam bentuk jiwa untuk meningkatkan kekuatan senjata. Jun Changqiao, yang kekuatan tempurnya melonjak, meretas lagi, tetapi tetap tidak menggoyahkan formasi perlindungan Rilem. Akhirnya, dia membiarkan Rose of Flowers merasukinya dan membangunkan stone statue Bloodline. Bang! Bang! Setelah menggunakan semua kartu trufnya, akhirnya berhasil. Riak yang terlihat muncul di cakrawala dunia abadi, yang tampak seperti bungkus plastik yang bergoyang. Namun, itu saja. Bahkan setelah Jun Changqiao membombardirnya terus-menerus selama beberapa jam dalam kondisi penuh, umpan balik yang diberikan oleh Grid Protection Array masih lemah. Itu bahkan tidak terwujud. Huhu, Gou Sheng membungkuk dan berdiri di alam semesta, terengah-engah. Terlalu kuat. Menggunakan segala macam kartu truf dan dukungan dari semua gadis, dapat dikatakan bahwa dia telah menggunakan semua kartu trufnya. Kekuatannya pasti di atas warisan surga kelas atas. Meski begitu, dia masih tidak dapat mengguncang Grand Array pelindung alam. Dia bisa dianggap telah bertahan dalam ujian kualitas. Sekarang aman. Wajah Jun Changqiao dipenuhi kelegaan. Meskipun dunia abadi dapat disembunyikan, tidak ada yang tahu apakah itu akan ditemukan oleh Kaisar Iblis Surgawi. Sekarang setelah mereka menyiapkan formasi perlindungan alam terlebih dahulu, mereka memiliki kepercayaan diri bahkan jika mereka ditemukan. Apa langkah selanjutnya? Mawar bunga bertanya. Saya pikir, Jun Changqiao berhenti sejenak dan kemudian berkata, panggil dunia abadi dan atur di alam semesta atas. Rose of Flowers berkata, ini sama dengan mengeksposnya ke Celestial Devil Emperor. Faktanya, sejauh menyangkut pertahanan dunia abadi saat ini, tidak ada pesawat di alam semesta atas yang dapat menghancurkannya. Namun ancaman terbesar tetaplah iblis yang merugikan rakyat jelata. Jika terungkap, itu berarti akan ditemukan dan ditargetkan. Aku tidak ingin bersembunyi lagi. Jun Changqiao berkata, saya ingin bertarung dengan adil dan jujur. Bersembunyi hanya sementara. Dengan karakternya, dia lebih suka mengandalkan kekuatannya untuk mengalahkan bos besar terakhir. Lebih-lebih lagi, Jun Changqiao punya ide. Dengan dunia abadi sebagai benteng, dia bisa memenangkan berbagai galaksi, pesawat, dan kekuatan, dan memimpin mereka untuk berperang melawan Kaisar Iblis Surgawi. Itu berbahaya. Rose of Flowers berkata, tapi saya percaya pada suami saya dan formasi perlindungan alam yang telah dipelajari oleh penatua tertinggi. Jun Changqiao, yang ragu-ragu, melihat bahwa dia sangat mendukung. Dia segera menepuk pahanya dan berkata, jangan sembunyi lagi. Sudah waktunya untuk meletakkan kartu kita di atas meja. Kamu sangat mengganggu. Rose of Flowers tersipu. Mengapa? Karena Gou Sheng menamparkan pahanya. Apa kamu yakin? Kamu harus berpikir dua kali. Di aula utama sekte sepanjang masa, para petinggi mengetahui bahwa Patriark akan mengungkap dunia abadi dan berdiri dengan bangga di alam semesta atas. Mereka semua berbicara untuk mencegahnya. Bukannya mereka tidak percaya pada formasi perlindungan alam, tapi lebih baik bersembunyi di kegelapan daripada berdiri di tempat terbuka. Kaisar Iblis Surgawi telah merusak alam semesta, menjerumuskan orang ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Jun Changqiao berkata dengan serius, saat ini, kita membutuhkan mercusuar untuk menerangi kegelapan dan membimbing domba yang tersesat. Semua orang mengerti. Patriark ingin menggunakan dunia abadi sebagai mercusuar.
Iya, Jian Guiksu setuju. Sekarang alam semesta atas kacau dan tidak teratur. Banyak pesawat dan kekuatan bertarung untuk diri mereka sendiri. Kami sangat membutuhkan pesawat yang cukup kuat untuk memimpin mereka berperang melawan Kaisar Iblis Surgawi. Itu bagus untuk bersembunyi di kegelapan. Namun, karena mereka akan melawan iblis sampai akhir, mereka harus memiliki markas di tempat terbuka. Setiap orang, Jun Chang bertanya sambil tersenyum, apakah kamu keberatan? Tidak ada objek. Semua orang berteriak serempak. Lusa, dunia abadi akan berdiri di alam semesta atas. Cahaya akan menghilangkan semua kegelapan. Jun Changqiao berkata dengan tegas. Mengapa dia memilih lusa? Dia tidak sengaja memilih kalender, tetapi menurut perkiraan, kapal abadi akan tiba di tujuan yang terkunci. Dunia Skywild, pesawat kelas 1 yang diam-diam dikendalikan oleh Kaisar Iblis Surgawi. Jika dunia roh bintang adalah pabrik untuk kapal perang dan peralatan, maka dunia Skywild adalah penyedia semua jenis sumber daya seni bela diri. Itu benar, pesawat ini sangat luas dan kaya akan sumber daya. Menurut pengakuan komandan, pasukan Kaisar Iblis Surgawi akan datang ke dunia Skywild hampir sesekali untuk memasok. Dunia roh bintang juga berdagang dengannya. Luas dan kaya akan sumber daya. Jun Changqiao berkata, seberapa luas dan seberapa kaya itu? Lusa, kapal abadi tiba di luar dunia Skywild seperti yang dijanjikan. Pesawat ini memang sangat besar, setidaknya satu ukuran lebih besar dari dunia roh bintang. Maaf. Jun Changqiao duduk di kokpit, dengan lembut mengocok piala dengan teh di tangan kanannya, dan berkata, karena kamu memilih untuk membantu iblis, semua sumber daya di dalamnya akan menjadi milik sekte sepanjang masa. Tidak ada lagi berpura-pura. Dia di sini untuk merampok. Siapa ini? Tiba-tiba, suara yang dalam terdengar dari dunia Skywild. Hus wus wus wus. Seorang seniman bela diri terkenal terbang keluar dari dalam. Dari sini, terlihat bahwa seharusnya ada semacam peralatan pengawasan di luar pesawat ini. Saat kapal abadi berhenti, itu ditemukan oleh mereka. Itu tidak masalah. Jun Changqiao tidak berniat bersembunyi kali ini. Dia berkata dengan ringan, Patriark Sekte sepanjang masa. Patriark Sekte sepanjang masa. Ekspresi seniman bela diri dunia Skywild tiba-tiba berubah. Belum lama ini, dia menerima kabar dari Kaisar Iblis Surgawi bahwa dunia roh bintang dihancurkan, dan pelakunya adalah sekte sepanjang masa. Masalah. Cepat, masukkan peringatan kelas 1. Seniman bela diri Skywild World panik. Setiap orang. Jun Changqiao berkata, dunia abadi akan mengambil bidang bintang di sini, dan sekte sepanjang masa akan mengambil pesawatmu. Dengan itu, dia menjentikkan jarinya. Berdengung. Dalam sekejap, asal pesawat jauh di bawah tanah berkedip dengan cahaya yang membakar, dan kemudian secara otomatis memblokir efek berubah menjadi pasir. KKK. Di dunia luar, ruang alam semesta bergetar. Ini, mata seniman bela diri dunia Skywild melebar, atau tepatnya, bola matanya hampir keluar. Karena ruang yang bergetar itu terkoyak, dan sebuah pesawat super besar perlahan bergerak keluar. Seberapa besar super besar? Saat pesawat benar-benar terungkap, dunia Skywild, yang ukurannya tidak kecil, berdiri di sampingnya, seperti anak kecil menghadap orang dewasa. Setidaknya ada perbedaan 5 kali lipat. Ini adalah tubuh sebenarnya dari dunia abadi setelah 2 fusi asal. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa sulit untuk menemukan bidang sebesar itu di seluruh alam semesta atas. Hahaha. Melihat seniman bela diri dunia Skywild berdiri di alam semesta seperti ayam kayu, menyaksikan dunia abadi perlahan muncul dengan mata kaget dan kaget, Jun Changqiao bersandar dan menutupi wajahnya, tertawa aneh, dan berkata dengan suara gila, gemetar ketakutan. Dunia Skyfield sudah menjadi bidang terbesar di alam semesta atas, tetapi ketika dunia abadi muncul di sebelahnya, ia segera menjadi adik laki-laki. Saat ini, jika seseorang mendorongnya, dunia abadi, yang 5 kali lebih besar, pasti akan berguling dan meratakan atau menghancurkan dunia Skyfield. Betulkah? Itu terlalu mengejutkan. Sedemikian rupa sehingga para pejuang dunia Skyfield semuanya tercengang. Tidak apa-apa jika hanya besar, tapi kenapa pesawat tiba-tiba muncul di depan mereka? Saat ini, lebih banyak prajurit terbang keluar dari Skyfield World. Meskipun mereka secara tidak sadar tercengang saat melihat dunia abadi, aura yang mereka keluarkan berarti mereka bersenjata lengkap dan siap bertarung. Apakah kamu ingin melawan? Mulut Jun Changqiao penuh dengan penghinaan. Petik 2, Para prajurit dunia Skyfield mengerutkan kening, tetapi tidak ada yang tersentak, karena mereka ingin melindungi rumah mereka dan tidak akan menyerah. Kamu membantu pelaku kejahatan, sekte sepanjang masa akan menghukummu hari ini.
Jun Changqiao berdiri dan berkata dengan dingin, murid, injak dunia Skyfield, bunuh siapapun yang berani melawan. 4 kata terakhir diteriakkan, dan niat membunuh mengguncang alam semesta. Belas kasihan, hanya untuk mereka yang penyayang. Mereka yang bersedia menjadi antek Kaisar Iblis dan Algojo harus diadili dengan adil. Ya, di dunia abadi yang besar, kapal perang yang tak terhitung jumlahnya, Diablo yang tak terhitung jumlahnya, murid-murid sekte sepanjang masa yang tak terhitung jumlahnya, tentara iblis yang tak terhitung jumlahnya yang diperlengkapi dengan baik, dan pembalas semuanya terbang keluar. Ada begitu banyak dari mereka sehingga seperti lautan manusia. Adegan ini tampak familiar, gumam sistem. Segera, itu ingat. Sebelum Jun Changqiao mewarisi dunia Xuanyuan, dia memasuki ilusi indah dan melihat pasukan Kaisar Iblis mengepung dunia Xuanyuan dan Gu Xuanyuan. Bukankah itu sangat mirip dengan pasukan sekte sepanjang masa sekarang? Perbedaannya adalah ada pesawat besar di sebelahnya untuk meledakkan atmosfer. Sayang, sistem menghela nafas, pemuda yang membunuh naga itu menjadi naga jahat. Itu hanya mengeluh. Faktanya, cukup jelas bahwa untuk berurusan dengan Kaisar Iblis Surgawi dan antek-anteknya, ia harus menggunakan kekerasan untuk mengekang kekerasan, dan belas kasihan apapun akan menjadi jebakan bagi dirinya sendiri. Dan Jun Changqiao tidak peduli. Karena dia telah memulai jalan melawan kejahatan, tidak peduli berapa banyak pembantaian yang dia sebabkan, tidak peduli metode apa yang dia gunakan, dia akan melanjutkannya tanpa ragu-ragu. Kelebihan dan kekurangan, benar dan salah, dia akan menyerahkannya kepada generasi mendatang untuk menilai. Membunuh. Tentara Sekte Abadi mendesak dari segala arah seperti sekawanan serigala dan harimau, momentum mereka sangat besar dan perkasa. Pertempuran antar alam, antara yang baik dan yang jahat, dimulai di bagian langit berbintang ini. Tidak ada teknik seni bela diri yang mempesona, tidak ada sihir yang mempesona. Hanya ada pembantaian paling primitif. Pada saat ini, kehidupan dengan cepat layu seperti bunga. Beberapa jam kemudian, perang telah berhenti, dan mayat ada di mana-mana. Meskipun dunia Skywild besar, kekuatan keseluruhan dan pohon teknologinya jauh lebih rendah daripada dunia astral. Oleh karena itu, saat sekte sepanjang masa meluncurkan serangan mereka, hasilnya sudah diputuskan. Pembaca lama tidak peduli dengan kemenangan atau kekalahan, tapi korban jiwa. Sayangnya, setelah pertempuran sengit dan kemenangan yang luar biasa, sekte sepanjang masa hanya memiliki beberapa ribu orang yang terluka, dan kebanyakan dari mereka adalah pembalas. Adapun eselon atas dan murid, mereka semua hidup dan menendang, dan masih tidak ada korban jiwa. Mereka memiliki peralatan yang sangat baik dan kekuatan musik surgawi. Sejujurnya, kecuali mereka bertemu dengan alam ramalan kelas atas dan mereka yang setingkat Kaisar Iblis Surgawi, mereka tidak bisa mati bahkan jika mereka menginginkannya. Tak terkalahkan, Jun Changqiao hanya bernyanyi dengan keras, sangat kesepian. Puff. Lagu itu bergema di alam semesta dan memasuki telinga eselon atas dan murid, langsung melukai tubuh mereka dan menyebabkan mereka memuntahkan darah. Dalam pertempuran ini, ratusan ribu musuh musnah. Dunia Skywild jelas tidak memiliki sedikit seniman bela diri, tetapi karena mereka bertarung di alam semesta, sangat sedikit yang bisa terbang. Misalnya, ketika 4 naga langit divisi 8 datang ke dunia astral dan menggunakan bel untuk memanggil seniman bela diri lokal, jutaan dari mereka disebutkan dalam artikel, menyebabkan pembaca mempertanyakan apakah hanya ada sedikit orang di pesawat. Faktanya, jutaan dari mereka yang terbang adalah elit absolut. Ada banyak sekali makhluk yang tidak bisa terbang. Suara mendesing. Pertempuran di alam semesta berakhir, dan pasukan sekte sepanjang masa menyerbu langsung ke dunia Skywild. Ketika mereka baru saja terbang, mereka bisa mencium aroma rumput dan bunga, dan memutuskan bahwa ini pasti tempat yang bagus untuk memelihara sumber daya. Turunkan kota-kota besar. Jun Changqiao mendarat dengan ringan di atas gunung dan duduk di kursi yang telah disiapkan Xiao Ziji sebelumnya. Ya, di bawah komando Sue Rengui, pasukan sekte sepanjang masa terbagi menjadi 8 kelompok dan dengan cepat menyerang kota-kota besar dari berbagai arah. Kekuatan tempur teratas dari pesawat ini telah menderita kerugian besar, dan mereka ditakuti oleh musuh yang kuat. Itu benar-benar kekalahan telak, dan banyak kota bahkan runtuh dengan sendirinya dan memilih untuk menyerah. Itu bisa dimengerti. Karena mereka bisa tunduk pada Kaisar Iblis Surgawi, itu membuktikan bahwa mereka tidak memiliki tulang punggung. Satu hari, sekte sepanjang masa menjatuhkan kota-kota besar di dunia Skywild. Karena kekuatan teratas dimusnahkan dan benar-benar kehilangan kemampuan untuk melawan, mereka tidak membahayakan warga biasa. Aneh. Duduk di istana mewah, Jun Changqiao bertanya-tanya, mengapa saya tidak melihat Realm Lord dunia ini?
Mungkinkah dia tahu dia tidak bisa menang, jadi dia meninggalkan pesawat dan orang-orangnya dan kabur sendirian. Petik 2. Dia menebak dengan benar. Realm Lord dari dunia Skywilds telah melarikan diri. Sebenarnya, pada awalnya, dia berencana untuk muncul, tetapi ketika dia hendak terbang, dia mendengar Jun Changqiao mengungkapkan identitasnya dan memanggil dunia abadi yang besar, dan segera berubah dari membunuh menjadi ketakutan. Orang ini adalah Jun Changqiao. Dialah yang menghancurkan dunia roh bintang, dan dia baru saja menerima kabar bahwa dunia jarak abadi sepertinya juga telah hilang. Dia tidak mampu untuk menyinggung perasaannya. Dia melarikan diri, dia melarikan diri. Realm Lord of the Skywild World benar-benar seorang pengecut, dan pada saat yang sama, dia tidak lupa membiarkan bawahannya membunuh untuk keluar. Dia hanya memiliki satu tujuan, yaitu menunda sekte sepanjang masa dan mengulur waktu untuk melarikan diri. Dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia mengorbankan sejumlah besar elit dengan imbalan pelarian yang berhasil. Dia adalah seorang pengecut. Namun, pilihan untuk melarikan diri jelas merupakan pilihan yang bijak. Jika Jun Changqiao tahu, dia pasti akan bertanya-tanya, bagaimana orang seperti ini yang tidak menganggap serius orang-orangnya menjadi Realm Lord dunia. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah mendominasi dunia Skywilds, yang memenuhi ruang lingkup misi utama, kemajuan penyelesaian 50%. Suara yang menyenangkan terdengar di telinganya. Bagus. Jun Changqiao bersandar di kursinya. Baru sekarang dia menyadari bahwa apakah dia dapat menyelesaikan misi utama tampaknya bergantung pada Kaisar Iblis Langit. Mengapa dia mengatakan itu? Dengan karakter Jun Changqiao, tidak mungkin dia mengambil inisiatif untuk menyerang pesawat yang tidak menyinggung perasaannya. Jika dia mengandalkan keberuntungan untuk menyelamatkan beberapa pesawat kecil, dia mungkin harus menunggu lama. Sekarang, selama dia menurunkan pesawat apapun yang menyerah atau dikendalikan oleh Kaisar Iblis Langit, dia akan memenuhi persyaratan misi. Yang paling penting adalah dia punya alasan bagus untuk menyerang. Anda menyerah kepada Kaisar Iblis Langit, membantu pelaku kejahatan melakukan kejahatan, saya akan menghukum Anda atas nama keadilan. Hebat, Jun Changqiao berkata, Avacania, kepala keluarga. Pada saat ini, Yuan Gongzi berjalan mendekat dan menyeringai, menurut penyelidikan awal, pesawat ini kaya akan batu roh bermutu tinggi dan semua jenis biji bermutu tinggi. Ini benar-benar harta yang kaya. Gali mereka semua. Jun Changqiao berkata dengan acuh tak acuh, kita tidak bisa menyerahkannya kepada Kaisar Iblis Langit. Wah, di dunia lapangan surgawi, mesin penambangan mini terbang di langit. Kadang-kadang, mereka memasuki pegunungan yang lebat secara berkelompok, dan terkadang memasuki lembah yang berbahaya. Setiap kali mereka keluar, mereka akan membawa banyak batu spiritual berkualitas tinggi. Mesin penambangan yang dibeli Jun Changqiao tidak memiliki kemampuan untuk menemukan urat mineral. Semuanya bergantung pada mitra emas. Siapa? Ren San dan Pai Ge. Yang satu memiliki atribut koi, dan yang lainnya dapat menggali gunung dan batu. Ketika keduanya bekerja, mereka tidak meninggalkan jalan keluar bagi keturunannya. Wah! Ren San mendarat di lembah terpencil dan memandangi pegunungan di sekitarnya. Dia menebak, seharusnya ada urat mineral di sini. Tentu saja, dengan bantuan keberuntungan, mereka segera menemukan urat mineral kuno. Menurut perkiraan awal tim eksplorasi profesional, itu berisi setidaknya miliaran batu spiritual. Pai Ge, aku akan menyerahkannya padamu. Oke, Pai Ge terbang dan tubuhnya membesar dengan cepat. Kemudian ia mulai memakan tanah dan segera memakan pintu masuk tambang. Wah. Para penambang yang terlatih terbang seperti segerombolan belalang, lalu menggali semua batu energi dengan tertib. Hanya dalam beberapa jam, urat mineral yang kaya telah dikosongkan. Kecepatan ini, efisiensi ini, itu hanya bisa digambarkan sebagai berlebihan. Beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun di dunia lapangan surgawi tidak dapat dibandingkan dengan 1 atau 2 hari mesin penambangan. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menggali semuanya. Batu spiritual yang digali dari urat mineral pertama kali dikirim ke kota tetap dan kemudian ke kapal perang langit berbintang. Yang terakhir terbang keluar dari pesawat dan bergabung dengan dunia abadi tidak jauh. Dari perspektif langit berbintang, terlihat jelas kapal perang terbang bolak-balik. Tidak hanya ada sejumlah besar batu spiritual berkualitas tinggi, tetapi juga ada banyak penduduk asli dunia lapangan surgawi. Master Ilmu telah melarikan diri. Dan saya. Mulai hari ini, aku akan memperlakukanmu sebagai keluargaku. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Jun Changqiao berdiri di langit dunia abadi dan berteriak kepada makhluk yang baru saja masuk. Setelah 2 kali perluasan, pesawat membutuhkan lebih banyak orang untuk dikembangkan. Jadi wajar saja,
Para prajurit pesawat kelas 1 tidak bisa dilepaskan. Pendeknya, dia tidak hanya mengambil sumber daya dunia lapangan surgawi, tetapi dia juga mengambil makhluk-makhluk itu. Meskipun itu tak tahu malu. Namun, tidak dapat disangkal bahwa jika makhluk dunia Skyfield mengikuti Jun Changqiao, masa depan mereka pasti akan cerah. Paling tidak, mereka tidak akan ditinggalkan saat menghadapi masalah. Selain itu, mengingat karakter Jun Changqiao, selama dia bersedia menjadi penduduk dunia abadi dan mematuhi hukum, dia pasti akan memperlakukannya sebagai keluarganya. Karena itu, selama makhluk hidup dari pesawat manapun bisa masuk, itu pasti akan menjadi peluang besar bagi generasi mendatang. Itu hanya sedikit lebih dari 2 bulan. Semua vena mineral di dunia Skyfield digali. Prajurit, binatang iblis, tumbuh-tumbuhan, dan tumbuhan semuanya dipindahkan ke dunia abadi, bahkan kota-kota diambil. Pesawat yang dulunya sangat subur, seketika menjadi tak bernyawa setelah kehilangan urat mineral dan makhluk hidup. Dia bertanya pada dirinya sendiri dengan jujur. Apa perbedaan antara Jun Changqiao dan Kaisar Iblis Surgawi? Masih ada perbedaan. Misalnya, dia menggunakan metode lembut untuk menaklukkan dunia Skywild. Jika itu adalah Kaisar Iblis Langit, dia mungkin akan menggunakan penindasan berdarah. Jauh di bawah tanah. Seperti biasa, Jun Changqiao meletakkan sebotol anggur di atas meja dan meletakkan pedangnya di leher humanoid Plain Origin. Dia mencoba yang terbaik untuk membujuknya, Master Realm telah melarikan diri. Mengapa kamu masih bersikeras? Petik 2, petik 2. Burung yang baik memilih pohon untuk bersarang. Orang bijak tunduk pada keadaan. Petik 2, petik 2. Melihat masih tidak ada niat untuk berkompromi, Jun Changqiao harus menuangkan kekuatan suara abadi ke dalam tubuh pedang. Saya setuju. Benar saja, di bawah pencegahan kekuatan dari tanah keabadian, asal pesawat ketakutan dengan sangat cepat. Ini membuat Jun Changqiao diam-diam menghela nafas, tidak ada tulang punggung sama sekali. Gemuruh. Pada hari ini, dunia abadi tiba-tiba berguncang dan kemudian dengan cepat meluas keluar. Pada awalnya, pesawat selalu ada dalam keadaan pasir. Itu hanya bisa dinilai dari perluasan ruang internal. Sekarang berdiri di langit berbintang, orang bisa langsung merasakannya dengan mata telanjang. Bunyi dengungan-dengungan. Dunia abadi seperti adonan, terus berfermentasi dan mengembang. Ledakan. Tidak lama kemudian, Skywild World yang seperti anak kecil akhirnya tidak dapat menahan ekspansi dan tiba-tiba hancur berkeping-keping. Tanah yang retak tersedot ke dunia abadi. Sumber daya, makhluk hidup. Pada akhirnya, pesawat pun berubah menjadi kehampaan. Betapa menyedihkannya itu. Untung, berdiri di dunia abadi dan menyaksikan perluasan dunia lagi, lelaki tua Taixuan menyeka keringat dari dahinya. Dia telah mempertimbangkan apakah pesawat akan mengembang lagi sebelumnya, jadi dia menambahkan fungsi penyesuaian otomatis dari perubahan medan dalam desain formasi perlindungan alam. Sekarang sepertinya sukses. Profesional. Dengan integrasi keempat Origins, wilayah dunia abadi meluas. Atribut langit dan bumi dan tata langit dan bumi bangkit kembali, terutama formasi perlindungan alam diperkuat. Setelah gelombang ini, ada peningkatan besar. Jun Changqiao tiba-tiba merasa lebih aman. Setiap kali asal pesawat tingkat atas diintegrasikan, kekuatan keseluruhan dunia abadi akan meningkat, yang akan membantu melawan Kaisar Iblis Surgawi. Namun, kali ini, Iblis seharusnya menerima berita bahwa Skywild World telah dimusnahkan dengan meriah. Segera akan ada pertempuran sengit. Apa yang harus datang akan datang cepat atau lambat. Jun Changqiao duduk di aula utama dan berkata dengan tatapan bermartabat, para pejuang dunia kita tidak takut akan pertempuran. Karena mereka telah muncul dan berdiri di alam semesta atas, mereka siap untuk melawan Kaisar Iblis Surgawi secara langsung. Itu aneh. Beberapa bulan lagi berlalu, Kaisar Iblis Surgawi masih tidak mengambil tindakan. Tidak, Jian Guixu bertanya-tanya, dengan kemampuan iblis untuk bertindak, dia seharusnya mengirim pasukan untuk membunuh kita. Aku membunuh 8 jenderal yang cakap. Aku khawatir tidak ada lagi yang tersisa, kan? Kata Jun Changqiao. Tidak, Jian Guixu berkata, Kaisar Iblis Surgawi harus memiliki banyak doppelganger. Dalam hal kekuatan, dia tidak kalah dengan naga langit divisi 8. Mungkinkah? Jun Changqiao tenggelam dalam pikirannya dan berkata, apakah dia merencanakan konspirasi? Di masa lalu, Kaisar Iblis Surgawi tidak akan dapat menemukannya jika dia ingin melakukan konspirasi. Sekarang dunia abadi ada di alam semesta atas, itu benar-benar target. Sulit untuk mengatakannya. Jian Guixu berkata, lebih baik berhati-hati. Senior, tolong yakinlah. Jun Changqiao berkata, saya telah memerintahkan para murid untuk waspada sepanjang hari. Oke,
Jian Guiksu mengangguk. Jika Kaisar Iblis Surgawi tidak mengambil tindakan, aku akan melakukannya. Jun Changqiao menyentuh dagunya dan berkata. Di hari yang sama, kapal perang langit berbintang terbang keluar dari dunia abadi, bergabung ke dalam kegelapan tak berujung, dan terbang ke segala arah. Misi mereka adalah untuk memberitahu seluruh alam semesta atas bahwa dunia abadi akan melawan Kaisar Iblis Surgawi secara adil dan jujur. Mereka menunggu orang-orang yang ambisius untuk bergabung dan berjuang demi dunia bersama. Tidak lama kemudian, berita itu menyebar. Banyak pesawat dan pasukan yang berperang melawan Kaisar Iblis Surgawi menerimanya satu demi satu dan mulai membahasnya. Kesimpulan terakhir adalah bahwa pesawat ini muncul entah dari mana dan merekrut prajurit dengan sangat mudah. Di aula utama pasukan, seorang lelaki tua berkata dengan nada menghina, kami telah bertarung melawan Kaisar Iblis Surgawi selama bertahun-tahun dan mengumpulkan banyak pengalaman dan kekuatan. Bagaimana kami bisa pergi ke dunia abadi? Menurut pendapat saya, pesawat ini harus bergabung dengan kita, kata Ye Futian. Singkatnya, Jun Changqiao merilis berita tersebut, tetapi dia tidak hanya gagal merekrut orang-orang yang ambisius, tetapi dia bahkan dibenci dan didiskriminasi. Dapat dimengerti, beberapa hal besar yang telah dilakukan sekte sepanjang masa baru-baru ini belum disebarkan. Banyak orang bahkan tahu bahwa dunia spiritual bintang dihancurkan, tetapi mereka tidak tahu siapa pembunuhnya. Jadi, jika mereka tiba-tiba keluar untuk merekrut orang, mereka pasti akan ditanyai. Tentu saja, ada alasan yang lebih penting. Kali ini, ketika Kaisar Iblis Surgawi menimbulkan masalah di alam semesta atas, mereka bangkit untuk melawannya untuk mendapatkan pahala dan kekayaan dalam malapetaka dan memiliki kesempatan untuk menyentuh rahasia kehidupan abadi. Secara alami, mereka tidak mau menjadi bawahan orang lain. Sayang, Jun Changqiao duduk di aula utama dan berkata tanpa daya, jika dunia abadi ingin menjadi tolok ukur melawan Kaisar Iblis Surgawi, kita masih perlu menunjukkan hasil yang cukup. Saudara laki-laki, Gu Zhaoxi berkata dengan jijik, kelompok pasukan yang berperang melawan Kaisar Iblis Surgawi untuk mendapatkan peluang ini pada awalnya jahat. Mengapa kita harus merekrut mereka? Saya pikir begitu pada awalnya. Jun Changqiao berkata, tetapi kekuatan Kaisar Iblis Surgawi tidak diketahui. Kita harus mengumpulkan kekuatan seluruh alam semesta untuk meningkatkan peluang kita untuk menang. Kepala keluarga. Pada saat ini, Li Luoqiu masuk dan berkata, saya baru saja mendapat kabar bahwa pasukan Kaisar Iblis Surgawi sedang menyerang alam Laut Desolate. Ini kesempatan kita. Jun Changqiao segera memerintahkan, kirim para elit aula kavaleri perang untuk membantu alam Laut Desolate. Kita harus memastikan keamanan pesawat ini. Ya, desir, desir, desir. Dalam sekejap, ratusan kapal perang terbang keluar dari dunia abadi. Fiuh. Di kapal perang terdepan, Jingzi berdiri di depan cermin di kabin, merapikan seragam sekolahnya, lalu mengenakan helmnya. Sudah waktunya untuk menunjukkan keahliannya yang sebenarnya. Meskipun Kaisar Iblis Surgawi tidak menyerang dunia abadi, dia tidak berhenti memperluas dan menekan dunia luar. Banyak pasukan telah berpencar dan menyerang pesawat yang menjadi sasaran sebelumnya. Ini adalah kesempatan bagi Jun Changqiao. Dia bisa dengan cepat memberikan bantuan dan meningkatkan reputasi dan prestise pesawat. Dia bisa memberitahu seluruh alam semesta atas siapa yang melakukan hal yang nyata dan siapa yang brengsek. Itu benar, brengsek. Banyak kekuatan yang tidak benar-benar bertekad untuk melawan Kaisar Iblis Surgawi. Mereka hanya berharap mendapat manfaat dari bencana ini. Jika mereka mempertaruhkan hidup mereka untuk bertarung, itu tidak akan terjadi. Jun Changqiao tidak hanya ingin melakukannya secara nyata, tetapi dia juga ingin memobilisasi semua orang. Dia ingin berubah dari brengsek menjadi pahlawan. Terus terang, Gou Sheng tidak ingin menjadi pahlawan tunggal. Kaisar Iblis Surgawi merusak alam semesta bagian atas, jadi semua makhluk harus bersatu untuk melawannya. Mereka memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk berpartisipasi. Gou Sheng adalah orang yang sangat realistis. Jika itu adalah pahlawan lain yang menyelamatkan orang, mereka mungkin membawa semuanya sendiri dan menghadapi semuanya sendiri. Tapi dia tidak melakukannya. Untuk melawan kejahatan, dia harus mengumpulkan kekuatan semua orang. Saya tidak ingin menjadi penyelamat. Saya tidak ingin orang menunggu penyelamat dalam menghadapi penindasan dan bahaya. Karena mentalitas ini, Jun Changqiao mengintegrasikan beberapa pesawat teratas. Dia hanya punya satu tujuan. Dia bisa menjadi penyelamat, tetapi dia harus memberikan kekuatan. Mendesah. Sistem menghela nafas. Ini adalah penyelamat yang mengejar ketenaran dan keuntungan. Omong kosong. Jun Changqiao berkata, siapa yang akan melakukannya jika tidak ada manfaatnya? Apakah kamu tidak takut Little Do akan mengkritik pandangan duniamu?
Sistem mengejek. Jun Changqiao berkata dengan jijik, bagaimana orang modern bisa mengukur 3 pandangan dunia yang kejam. Satu-satunya hal yang dapat saya lakukan adalah tetap setia pada hati saya. Saya tidak akan melakukan apapun yang tidak dapat dimaafkan dan tidak berperasaan. Itu saja. Petik 2, petik 2. Sistem tidak bisa berkata-kata. Jika tuan rumahnya buruk, dia pasti bukan orang yang baik. Jika tuan rumah baik hati, meskipun melibatkan keuntungan, dia tetap baik hati. Alam laut desolate. Pesawat semi kelas 1. Makhluk dan Realm Master di sini sangat pantang menyerah. Dalam menghadapi ancaman dan intimidasi dari Kaisar Iblis Surgawi, mereka lebih baik mati daripada hidup dalam kehinaan. Ada banyak dunia yang serupa, dan mereka lebih memilih mati daripada menyerah. Bukankah baik untuk menjalani kehidupan yang tercela? Bagi sebagian orang, lebih baik hidup daripada mati, tetapi bagi yang lain, bahkan jika tempurung lutut mereka hancur, mereka masih bisa berdiri. Ledakan, ledakan. Di luar alam Huang Hai, bola meriam membombardir Space Barrier, membuat lubang besar di dalamnya. Desir, desir. Lebih dari 100 kapal perang luar angkasa bergegas masuk, dan setelah kabin bawah terbuka, tentara iblis surgawi yang tampak garang dan kekar terbang keluar. Panglima mencibir dan berkata, kamu berani menolak perekrutan kaisarku. Hari ini, aku akan mengubahmu menjadi abu. Bunuh. Dalam sekejap mata, ratusan ribu tentara kaisar iblis surgawi melepaskan kultivasi mereka dan menyerbu dengan mata merah. Di mata mereka, karena pesawat ini telah menolak kaisar iblis surgawi, tidak ada satupun rumput atau pohon yang dibiarkan ada. Jika kamu hidup, dunia hidup. Jika kamu mati, dunia mati. Di kota utama alam Huang Hai, Raja Alam meraung. Para seniman bela diri yang telah lama menunggu dengan sungguh-sungguh semuanya meletus dengan kultivasi mereka dan mencabut senjata mereka. Mata mereka menunjukkan bahwa mereka siap menghadapi kematian, bahkan anak-anak. Tidak perlu takut, tidak ada rasa takut. Hari ini, mereka akan hidup dan mati bersama dengan tanah air mereka, membuat lagu yang tragis. Ledakan, ledakan. Tentara Kaisar Iblis Surgawi tidak bisa bertarung dengan tentara sendirian. Setelah melancarkan serangan, lebih dari 100 kapal perang luar angkasa mulai membombardir kota-kota besar di dalam pesawat, mencoba menghancurkan semua garis pertahanan. KKK. Satu persatu, susunan pertahanan pecah. Apa yang menunggu makhluk hidup adalah kematian. Orang tua, orang lemah, wanita, dan anak-anak bersembunyi di rumah-rumah yang berguncang. Mereka berlutut di tanah dan menyatukan telapak tangan, berdoa kepada para dewa untuk membantu alam Huang Hai selamat dari bencana ini. Mungkin mereka terlalu saleh, atau mungkin mereka tersentuh oleh para dewa. Tepat ketika seluruh pesawat dalam bahaya, cahaya menyilaukan melintas di celah ruang angkasa yang rusak. Tentara Kaisar Iblis Surgawi, yang akan memulai pembantaian, berhenti dan melihat tamu tak diundang itu. Desir, aliran cahaya melintas di langit. Itu adalah Meisha yang besar dan berteknologi maju. Itu berdiri dengan bangga di langit, memancarkan cahaya yang menyilaukan seperti matahari. Retakan, dia mengangkat tangannya dan menghunus pedangnya. Aku akan melindungi alam Huang Hai. Suara keras dan berdarah panas datang dari God Slayer Xiao Tian. Kamu mengejar kematian. Jenderal musuh terkejut, tapi dia langsung memberi perintah untuk menyerang. Ratusan kapal perang mengarahkan meriam mereka ke Meisha besar itu. Xiao Tian mencibir. Dia tidak langsung menyerang. Sebaliknya, dia menghubungi markas besar dan bertanya, apakah kami diizinkan untuk membunuh? Iya, apakah kita diizinkan untuk menghancurkan kapal perang? Iya, apakah kita? Jun Changqiao, yang berada di kokpit Eternal, menyambar komunikator dan meraung, mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Jika kamu ingin menyerang, lakukan saja. Berhenti membuang-buang waktu. Iya Pak, dengan izin Patriark, mata Xiao Tian berbinar. Dia meletakkan tangannya di tongkat kendali dan berteriak, tunjukkan. Mulai. Desir. Begitu dia selesai, Xiao Tian menghilang. Seniman bela diri Huang Hai Realm di kota di bawah melebarkan mata mereka karena tanda pedang, set, besar muncul di mana kapal perang musuh berkumpul. Bang, 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 bang. Dalam sekejap, lebih dari selusin kapal perang hancur. Api membakar bagian belakang Xiao Tian, dan orang-orang mengingat nomornya dengan jelas, 66. Ini, jenderal musuh tercengang. Desir, Xiao Tian bergerak lagi. Itu bergoyang di udara seolah-olah sedang menginjak sebuah simpul. Xiao Tian berdiri di belakang, memegang pedang di tangannya. Bom, boom, 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 boom. Kapal perang terpotong-potong, bersinar seperti bola cahaya.
Dalam waktu singkat, ratusan kapal perang di pihak Kaisar Iblis Surgawi sebagian besar hancur. Mati. Xiao Tian tidak berhenti di situ. Dia menoleh ke ratusan ribu tentara yang masih linglung dan mengayunkan pedangnya. Desir, desir. Tak lama kemudian, aliran cahaya terbang keluar dari kehampaan yang rusak. Mereka adalah elit dari balai kavaleri perang yang dipimpin oleh Zhong Yi. Saat tiba di lokasi, hanya bangkai kapal perang dan mayat musuh yang tertinggal di pesawat. Maaf. Xiao Tian duduk di bahu Xiao Tian dengan helmnya dan menyeringai. Kamu terlambat. Setiap kali muncul, kapal perang akan meledak atau hancur. Kali ini, dia akhirnya bisa pamer dengan cara yang benar. Aku bangga, mendesah. Zhong Yi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Mereka ingin datang lebih cepat, tetapi mereka tidak dapat bersaing dengan kecepatan Xiao Tian. Pasukan penyerbu dari Kaisar Iblis Surgawi tidak lemah, tetapi mereka semua dihancurkan oleh Xiao Tian yang dikendalikan oleh Jingxi. Ini sangat mengejutkan makhluk di alam Huang Hai. Teman muda. Tuan Sektor datang secara pribadi dengan para petinggi. Terima kasih untuk bantuannya. Patriark pernah berkata bahwa adalah tugas dunia abadi untuk menyelamatkan dunia. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, kata Jingxi. Bolehkah aku bertanya, teman kecil, siapa master sektemu? Patriark sekte sepanjang masa, Jun Changqiao. Penguasa sektor dan makhluk-makhluk itu segera mengingat nama Patriark. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah mendominasi alam Huang Hai. Anda telah memenuhi tugas utama. Kemajuan, 55%. Petik 2. Hanya 5%. Jun Changqiao tampak kecewa. Tidak buruk, kata sistem. Setidaknya itu lebih baik dari 1%. Itu benar. Jun Changqiao merasa lega dan kemudian mengirimkan pesan. Tanyakan pada mereka apakah mereka ingin membentuk aliansi dengan dunia abadi untuk berperang melawan Kaisar Iblis Surgawi. Oke, Jing Sui segera menyampaikan kata-kata pemimpin klan kepada Realm Lord dari Huang Hai Realm. Setelah pertimbangan singkat, Realm Lord berkata dengan sungguh-sungguh, jika Anda tidak keberatan, kami bersedia melewati api dan air tanpa ragu-ragu. Hari ini, dunia abadi akhirnya memiliki pasangan. Tentu saja, ini hanya yang pertama, bukan yang terakhir. Jun Changqiao terikat untuk menyatukan lebih banyak pesawat dalam waktu singkat dan mengumpulkan lebih banyak kekuatan untuk melawan Kaisar Iblis Surgawi sampai fajar. Berita bahwa dunia abadi telah memusnahkan pasukan Kaisar Iblis Surgawi dan menyelamatkan alam laut desolate dengan cepat menyebar di alam semesta atas. Jun Changqiao pasti sengaja menyebarkan berita itu. Untuk meyakinkan semua orang, dia sengaja mengirim anggota Gerimis Hall untuk mengintai di berbagai pesawat dan kota untuk menyebarkan berita. Kata-kata bukanlah bukti. Seseorang bertanya, siapa yang akan percaya itu? Itu benar. Kami bukan orang bodoh. Jelas, para prajurit dari berbagai pesawat tidak membelinya. Mereka bahkan berpikir bahwa dunia abadi telah menyewa pasukan air untuk menyebarkan propaganda dan hype palsu, untuk membangun citra yang mulia. Saat orang-orang bertanya, langit di atas banyak pesawat dan kota besar berangsur-angsur kabur, dan susunan proyeksi muncul. Apa yang sedang terjadi? Para prajurit mendongak kaget. Hus! Tiba-tiba, sebuah gambar menyala di proyeksi, menunjukkan sebuah bidang di mana ruang angkasa runtuh. Ini, seseorang berseru, The Desolate Sea Realm. Ledakan, ledakan, ledakan. Petik 2. Gambar tiba-tiba berubah. Kapal perang muncul satu demi satu, dan tentara yang tampak ganas dan terlatih terbang keluar. Itu pasukan Kaisar Iblis Surgawi. Para prajurit di berbagai kota memahami bahwa gambar dalam gambar itu harus menjadi pemandangan ketika pasukan Kaisar Iblis Surgawi menyerang alam laut desolate. Hus! Tiba-tiba, cahaya mengalir terbang, melintasi antara langit dan bumi, seterang matahari. Aku akan melindungi alam laut desolate. Suara Jing Yu terdengar, bergema di berbagai pesawat. Terlihat bahwa penyelamatan desolate Sea Realm telah direkam sebelumnya oleh Projection Array. Kata-kata bukan bukti. Baik. Hari ini saya akan membiarkan Anda melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ledakan, ledakan. Gambar berikutnya menunjukkan bagaimana Jing Yu menghancurkan pasukan Kaisar Iblis Surgawi dengan bantuan daun sky. Makhluk-makhluk yang menyaksikan itu semuanya terdiam dan terkejut. Satu orang memusnahkan tentara. Mereka tidak bisa mempercayainya, itu tidak bisa dipercaya. Tanpa array proyeksi, mereka mungkin meragukannya, tetapi sekarang mereka terguncang. Mungkinkah dunia abadi benar-benar kuat? Bisakah mereka benar-benar bersaing dengan Kaisar Iblis Surgawi? Ayo pergi. Zhen Dejun, bersembunyi di kegelapan, memimpin kerumunan dan pergi. Setelah mereka menghilang,
sejumlah besar master formasi dari kota menyerbu dan meraung, siapa yang dengan jahat membajak sistem formasi kita? Itu benar. Zhen Dejun telah membajak sistem formasi array tanpa izin pihak lain, dan dari sana, mengatur formasi array proyeksi. Levelnya terlalu tinggi, aku tidak bisa mematikannya sama sekali. Brengsek. Saat mereka kehabisan akal, layar cahaya yang tergantung di udara selesai memainkan bukti dan menghilang. Tidak lagi. Sepertinya formasi ini tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Para master formasi di kota menghela nafas lega. Situasi serupa juga terjadi di pesawat lain. Singkatnya, sistem formasi dibajak, dan formasi proyeksi dipasang secara paksa. Hal yang paling tragis adalah tidak ada yang bisa memecahkannya, dan mereka hanya bisa melihatnya menghilang. Apakah dia benar-benar menghilang? Tidak. Pada hari kedua, formasi proyeksi diaktifkan kembali, menunjukkan adegan Jingzi memusnahkan pasukan Kaisar Iblis Langit. Lagi, array master runtuh. Layar proyeksi hanya akan bertahan sekitar 10 menit sebelum menghilang dengan sendirinya. Setelah itu, video tersebut akan disiarkan pada waktu yang tetap setiap hari, menyebabkan Jingzi secara bertahap menjadi selebritas internet. Bayangan dirinya duduk di bahu Meisha dengan helm di antara kedua kakinya terukir secara khusus di benak orang-orang. Publisitas gila dan cuci otak semacam ini seperti mimpi ketika Gou Sheng tanpa malu-malu mengiklankan selama pertempuran naga dan harimau. Meskipun itu sedikit menjijikkan, namun, efeknya sangat jelas. Prajurit di berbagai pesawat secara bertahap menerima fakta bahwa alam laut desolate diselamatkan oleh dunia abadi. Terus, mereka sama sekali bukan elit dari Kaisar Iblis Surgawi. Jika itu adalah pesawat kita akan melakukan hal yang sama. Petik 2, petik 2. Mendengar keraguan baru dunia, Jun Changqiao duduk diam di aula. Setelah sekian lama, dia mendekatkan wajahnya ke kamera dan meraung dengan ekspresi ganas. Apakah begitu sulit untuk mendapatkan persetujuan mereka? Oke, tidak cukup elit, maka sekte sepanjang masa akan melawan elit mereka. Berdengung. Suatu hari, formasi proyeksi di kota-kota besar dari berbagai pesawat diaktifkan kembali. Semua orang sudah terbiasa. Mereka hanya secara naluriah meliriknya dan kemudian melakukan apa yang harus mereka lakukan. Sesuatu telah salah. Gambar yang ditampilkan hari ini sepertinya sedikit berbeda. Semua orang melihatnya lagi, hanya untuk melihat bahwa itu bukan lagi ruang yang hancur atau pembunuhan Meisha, tetapi langit berbintang yang luas di alam semesta. Kakak beradik. Tiba-tiba, pria yang tercetak di benak semua orang tiba-tiba muncul di layar cahaya. Dia mengenakan helmnya dan berkata dengan lantang, "Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda siaran langsung tentang bagaimana dunia abadi melawan para elit Kaisar Iblis Surgawi." Siaran langsung. Semua orang bingung. Saat ini, kamera beralih ke ratusan kapal perang hitam di langit berbintang. Jelas, ini adalah pasukan Kaisar Iblis Surgawi. Dari jejak rem darurat yang tertinggal di ruang angkasa, terlihat bahwa mereka dicegat secara paksa. Membunuh. Raungan yang memekakkan telinga terdengar, dan segerombolan Meisha dan seniman bela diri yang padat menyerbu. Adegan yang muncul sangat mengejutkan. Brengsek. Semua orang sangat terkejut hingga kulit kepala mereka hampir meledak. Meski mereka tidak ada di sana untuk menonton, mereka masih bisa merasakan aura pembunuh yang kuat dari layar cahaya. Untuk meyakinkan alam semesta atas, Jun Changqiao mengadakan siaran langsung berskala besar. Semua elit sekte sepanjang masa, serta para senior dan murid, hadir. Karena sudah direncanakan sebelumnya, pasukan Celestial Demonic Emperor tiba-tiba dicegat dan dibuat panik. Mereka ditekan sejak awal dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Terutama Hewudi di top lane, dia langsung menekan last hit lawan dan memiliki keunggulan ekonomi ribuan. Situasi di medan perang bisa dikatakan berubah dengan cepat, terutama dalam pertempuran untuk garda depan. Sekte sepanjang masa mengandalkan kemampuan individu mereka dan koordinasi tim yang luar biasa untuk berhasil melawan gelombang 0 lawan 5, memperluas keunggulan ekonomi mereka menjadi 10.000. Pada saat ini, Hewudi di jalur teratas pamer seperti orang gila. Dia bergegas ke kerumunan musuh sendirian dan tidak hanya berhasil menahan 4 orang di sisi berlawanan, dia juga mengandalkan posisi yang fleksibel dan operasi ekstrim untuk berhasil membunuh kombinasi jalur bawah, menjatuhkan menara kedua, dan kemudian pergi dengan dingin, cara tak terkendali. Menghancurkan. Benar-benar hancurkan. Komentator Little Do meraung penuh semangat. Pada saat ini, musuh memanfaatkan waktu ketika sekte sepanjang masa kembali ke kota untuk memasok dan memutuskan untuk menyerang naga Primordius. Kemudian, begitu dimulai, terdengar suara, "Wus." TP. Dia Wudi menyelamatkan bagian belakang. Posisi mata ini,
Xiao Ziji menempatkannya dengan sempurna. Di bawah raungan komentator, Hewudi di jalur teratas seperti dewa. Dengan skill E, dia melompat ke lubang naga kecil dan menggunakan semua jenis skill AOE, langsung melumpuhkan semua hero di sisi berlawanan. Pada saat ini, Lu Qianqian di jalur tengah telah tiba dan menggunakan segel es 10.000 mil, menyegel seluruh medan perang dengan nol mutlak. Buk buk buk. Di sisi lain, Xiao Ziji bergegas mendekat, mengangkat perisainya di jalan, dan berteriak, "Saudara muda Ye, saatnya mengumpulkan kepala." Wosh, sebelum dia selesai berbicara, Ye Xingchen sudah terbang dan menginjak Flowing Light Shield dengan satu kaki. Dengan bantuan momentum, seluruh tubuhnya melayang ke udara. Cahaya 7 warna berkumpul di tangannya dan tanpa ampun melesat ke arah pasukan Kaisar Iblis yang membeku. Suara mendesing. Suara mendesing. Aliran cahaya meledak dan memasuki jiwa. Pentakil. Di bawah serangkaian petunjuk, Hewudi berhasil memperoleh pentakil dan memusnahkan kekuatan utama Kaisar Iblis. Komentator Little Do berdiri, membanting meja dan meraung, ini akan menjadi gelombang. Ledakan. Sisi Kaisar Iblis benar-benar dikalahkan. Pada akhirnya, sekte sepanjang masa mengeluarkan menara dan kristal tinggi dan rendah satu demi satu. Dengan ratusan kapal perang semuanya runtuh, pertandingan yang intens dan mengasyikkan ini pun berakhir. Tidak hanya tim LPL Sekte sepanjang masa berhasil mengalahkan tim Kaisar Iblis untuk memenangkan kejuaraan ketiga turnamen es, tetapi mereka juga mengejutkan makhluk hidup dari pesawat utama. Mereka tidak akan melupakan pertempuran tadi, juga tidak akan melupakan keturunan Dewa Hewudi, serta kerjasama diam-diam antara seluruh tim. Jika mereka menggambarkannya, mereka akan menjadi sekelompok monster. Apakah kamu melihat itu? Pada saat ini, Jun Changqiao muncul di depan kamera dan berkata, sekte kita sepanjang masa berperang melawan para elit. Siapa yang tidak yakin? Petik 2. Petik 2, petik 2. Semua orang diam. Hanya ada satu pikiran di benak mereka, yakin. Anda tidak setuju dengan dunia abadi. Baik, saya akan memutar adegan penyelamatan berulang kali untuk Anda lihat. Anda mulai mengeluh bahwa musuh tidak cukup elit. Baiklah, saya akan melakukan siaran langsung dan menggunakan tindakan nyata untuk memberitahu Anda bahwa sekte sepanjang masa melawan elit. Ketika rangkaian pukulan kombinasi ini dilempar keluar, semua orang yang meragukannya tercengang. Sejujurnya, apakah sebuah sekte kuat atau tidak tergantung pada apakah murid-muridnya galak atau tidak. BC, B, H, B, D. Melalui siaran langsung, Sek of All Times membuktikan dirinya dengan baik. Tentu saja, metode pertarungan di chapter sebelumnya digambarkan sebagai pertarungan LOL. Meskipun agak konyol, itu tidak hanya mengandalkan 5 orang untuk menang. Banyak murid berpartisipasi dan menyelesaikannya bersama. Sekte ini terlalu menakutkan. Saya percaya bahwa mereka menyelamatkan alam Huanghai. Di bawah bukti ganda video dan siaran langsung, banyak prajurit terguncang. Ledakan, ledakan, arai proyeksi pesawat besar muncul di titik tetap setiap hari. Itu tidak hanya memutar video Jingzi menyelamatkan alam Huanghai, tetapi juga video sekte sepanjang masa yang memblokir elit Kaisar Iblis Surgawi. Ide Gou Sheng sangat sederhana. Anda tidak percaya, saya akan terus memainkannya sampai Anda semua percaya. Saat video terus muncul di layar terang, orang semakin mengingatnya. Mereka bahkan memimpikannya ketika mereka tidur di malam hari. Terlepas dari apakah mereka percaya atau tidak, mereka pasti akan runtuh. Tidak hanya itu. Ketika semakin banyak pejuang memilih untuk percaya pada sekte sepanjang masa, wajah Jun Changqiao tiba-tiba muncul di tengah video dan kemudian memulai pidatonya yang penuh semangat. Setiap orang, Kaisar Iblis Surgawi adalah bencana di alam semesta atas. Tidak ada yang bisa menghindarinya. Untuk ribuan makhluk, untuk generasi mendatang, kita harus mengangkat senjata dan melawan. Dan dunia abadi, sekte sepanjang masa, memiliki kemampuan dan kualifikasi untuk memimpinmu berperang melawan Kaisar Iblis Surgawi dan mengembalikan kedamaian ke alam semesta. Prajurit yang tertarik untuk bekerja sama, silakan datang ke area bintang tempat alam Tianyi berada untuk diskusi tatap muka dan pembicaraan panjang. Petik 2, petik 2. Mulut semua orang berkedut. Orang ini, apakah dia menggunakan arai proyeksi untuk beriklan? Tentu saja, dia adalah seorang ahli. Jun Changqiao bahkan secara pribadi membuat MV promosi berjudul, Welcome to the Eternal World, yang memadukan adat istiadat setempat dan pemandangan indah pesawatnya dan memutarnya di layar terang sepanjang hari. Pintuku selalu terbuka, menunggumu dengan tangan terbuka. Kamu akan memiliki pemahaman diam-diam setelah berpelukan. Kamu akan jatuh cinta dengan tempat ini. Suara yang menyenangkan terdengar di layar. Eselon atas sekte sepanjang masa, murid,
dan bahkan seniman bela diri dari berbagai ras muncul satu persatu. Mereka entah berdiri di tempat latihan, di puncak gunung, di menara kota, atau di lapangan. Mereka bernyanyi atau menari. Petik 2, petik 2. Ketika para pembudidaya melihat ini, mereka bergumam dalam hati, ini adalah sekelompok orang bodoh. Pergi atau tidak pergi, banyak prajurit mulai merenung. Sejujurnya, banyak orang takut pada Kaisar Iblis Surgawi. Jika memang ada seseorang yang membimbing cahaya dalam kegelapan, mereka pasti akan mendukungnya. Setidaknya akan ada harapan untuk bertahan hidup. Tentu saja, lebih dari itu, dia berkonflik. Mereka tidak menyangkal kekuatan sekte sepanjang masa, tetapi mereka lebih khawatir bahwa kekuatan ini akan bersaing dengan Kaisar Iblis Surgawi. Mereka bahkan merekam video dan memutarnya berulang kali di berbagai pesawat. Ini hanyalah provokasi publik. Kita tidak bisa pergi. Seseorang berkata dengan ngeri, kita hanya akan mati lebih cepat jika kita pergi. Kaisar Iblis Surgawi pasti akan melihat proyeksi. Dia tidak akan pernah mentolerir keberadaan kekuatan yang menentangnya. Ketika saatnya tiba, dia pasti akan melenyapkannya dengan segala cara. Kita hanya akan terlibat jika kita pergi. Ya, kita tidak bisa pergi ke kematian kita. Banyak prajurit membuat pilihan dan memutuskan untuk menunggu dan melihat. Mendesah. Mengetahui sikap mereka, Jun Changqiao menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, jika setiap orang memiliki pemikiran seperti itu, siapa yang akan menyelamatkan alam semesta? Lupakan. Jika mereka tidak mau datang, aku tidak akan memaksa mereka. Jun Changqiao ingin menyatukan alam semesta atas untuk melawan Kaisar Iblis Surgawi. Jika mereka tidak bekerja sama, dia akan melakukannya sendiri. Tidak ada jalan lain. Sistem berkata, pahlawan ditakdirkan untuk kesepian. Jun Changqiao setuju dengan poin ini, jadi dia melepaskannya. Karena dia telah memulai jalur pertempuran melawan penjahat, bahkan jika dia tidak dapat memenangkan dukungan dunia, dia akan terus maju sampai akhir. Aku akan melindungi Desolate Sea Realm. Ledakan. Proyeksi yang menunjukkan Jingjiu menyelamatkan dunia tiba-tiba dihantam oleh kekuatan suram dan langsung hancur menjadi kehampaan. Retakan. Berdiri di ruang rahasia, Kaisar Iblis Surgawi mengepalkan tinjunya erat-erat dan berkata dengan marah, jika aku tidak menghancurkan sekte sepanjang masa, bagaimana aku bisa menelan amarah ini? Dia sangat marah. Terbakar amarah. Yang mulia. Seorang konselor menundukkan kepalanya dan berkata, sekte ini telah berulang kali menentang kita. Sekarang proyeksi telah disiarkan ke semua pesawat utama, saya khawatir itu akan mengumpulkan banyak kekuatan. Saya pikir sangat penting untuk menghancurkannya segera, mungkin. Hancurkan. Itu harus dihancurkan. Kaisar Iblis Surgawi duduk dan berkata dengan suara dingin, mobilkan semua kekuatan. Kita harus menghancurkan dunia abadi dan sekte sepanjang masa. Iya, konselor buru-buru membungkuk dan pergi untuk memobilisasi tentara. Jun Changqiao. Kaisar Iblis Surgawi secara bertahap menekan amarahnya dan berkata dengan dingin, apakah kamu yang akan mengubah alam semesta atas sesuai dengan ramalan Wei Buzi? Tidak masalah apakah aku atau tidak. Nasib mereka yang menentangku adalah mati tanpa kuburan. Alasan mengapa dia begitu percaya diri adalah karena dia memiliki pemahaman baru tentang keterampilan iblis pengubah langit yang melahap. Selama dia memahami makna yang lebih mendalam, dia bahkan tidak akan peduli dengan legenda seni bela diri, apalagi alam semesta atas. Di dunia ini, hanya aku, Kaisar Iblis Surgawi, yang dapat mengubah alam semesta. Tidak ada orang lain yang memenuhi syarat. Dia sedikit gila, dan kakinya sedikit terangkat. Suara mendesing. Api mengamuk di mana-mana. Kaisar Iblis Surgawi, yang penampilannya tidak bisa dilihat dengan jelas, muncul begitu saja. Cek. Suara terkejut datang dari kobaran api. Mengapa kamu di sini? Lakukan sesuatu untukku. Pasti sangat sulit bagimu untuk datang kepadaku secara langsung. Apakah kamu akan melakukannya atau tidak? Manfaat. Aku akan memberimu kebebasan. Hahaha. Kaisar Iblis Surgawi, apakah Anda pikir saya masih akan mempercayai omong kosong Anda? Petik 2. Kamu harus mempercayainya, karena kamu tidak punya pilihan. Petik 2, petik 2. Tidak ada suara dalam nyala api, dan tampaknya menjadi sunyi. Setelah beberapa saat, Kaisar Iblis Surgawi berkata, ada apa? Bantu aku menghapus pesawat dan sekte. Bisakah aku melakukan sesuatu yang tidak bisa kamu lakukan? Aku tidak punya waktu. Di mana 8 bawahanmu yang cakap? Petik 2, petik 2. Dari jabat tangan Kaisar Iblis Surgawi, terlihat bahwa dia sangat marah sekarang. Dia marah karena ke-8 naga itu semuanya dibunuh oleh Jun Changqiao. Sepertinya mereka sudah mati. Api tiba-tiba menghilang,
dan seorang pria bertelanjang dada dengan rambut merah berjalan keluar. Dia sedikit mengangkat sudut mulutnya dan berkata sambil tersenyum, "Oke, aku akan mempercayaimu lagi." Pria ini terlihat sangat muda, tetapi matanya menunjukkan perubahan hidup. Dia seharusnya tidak muda. Suara mendesing. Suara mendesing. Api yang mundur secara bertahap menyatu ke dalam tubuhnya dan mencetak pola seperti teratai merah di dadanya yang telanjang. Pesawat, sekte, dunia abadi, sekte sepanjang masa. Suara mendesing. Di dunia abadi, cuaca mendung dan hujan deras. Duduk di bawah atap, Jun Changqiao menyesap teh dan perlahan mengangkat kepalanya. Apakah cuaca buruk ini berarti sesuatu yang buruk akan terjadi? Menguasai. Saat ini, Arya diam-diam mengirimkan pesan, Zhang San ingin bertemu denganmu. Suara mendesing. Jun Changqiao bergabung dengan pagoda penjara Tianyuan. Begitu dia datang ke sel, dia melihat Zhang San bersandar di pintu dan jendela dan berkata dengan tatapan ketakutan, Jun Patriark, lari. Jika tidak, Anda dan sekte Anda akan menghadapi pemusnahan. Petik 2. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao mengerutkan kening. Zhang San berkata, saya baru saja menyimpulkan ramalan. Sekte sepanjang masa akan mengalami bencana besar. Tidak, ini bencana kematian. Tes kematian. Tes kematian. Kata-kata Zhang San sangat serius, dan sepertinya dia tidak bercanda sama sekali. Tentu saja, setelah sekian lama dikurung di pagoda, dia tidak berani membuat lelucon seperti itu, kecuali dia tidak ingin hidup lagi. Bisakah kamu lebih spesifik? Hujan turun selama beberapa hari terakhir, dan dunia abadi sedikit tertekan. Jun Changqiao juga memiliki firasat. Maaf, Zhang San berkata tanpa daya, saya tidak memiliki kemampuan untuk menjelaskan hal-hal secara detail bahkan jika saya menginginkannya. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao duduk. Jun Patriark. Zhang San berteriak, lari cepat. Kamu sendiri yang mengatakannya. Ini adalah malapetaka kematian. Jun Chang tersenyum dan berkata, apakah menurutmu aku bisa melarikan diri? Zhang San tertegun. Ya, dari ramalan, sekte sepanjang masa menghadapi ujian kematian, dan tidak ada jalan keluar. Kemanapun mereka lari, mereka harus menghadapi kenyataan yang kejam. Bang! Zhang San meninju pintu besi dan menyalahkan dirinya sendiri. Ini salahku karena tidak cukup baik. Aku tidak bisa menemukan jalan keluar untuk Patriark Jun dari ramalan. Meskipun dia dikurung, dia dihibur dengan anggur enak dan makanan enak, yang membuatnya lupa akan rumah. Salah. Dia sangat peduli dengan sekte sepanjang masa dan Jun Changqiao, tetapi yang lebih penting, sekte ini dan orang ini harus menjadi orang yang dapat mengubah situasi alam semesta atas. Ini adalah harapan masa depan. Makhluk hidup apapun di dunia bisa mati, tetapi dia tidak bisa. Saudara laki-laki. Jun Changqiao berdiri dan berkata dengan tangan di belakang, saya tidak setuju dengan apa yang Anda katakan. Melihat awan gelap di luar jendela, dia berkata dengan suara yang dalam, hidup atau mati seseorang tidak dihindari oleh ramalan, tetapi oleh dirinya sendiri. Pada saat itu, punggung Jun Changqiao memancarkan cahaya filosofis, yang segera membuat Zhang San merasakan penghormatan yang dalam. Di masa lalu, dia memiliki beberapa keraguan, tetapi sekarang dia yakin bahwa orang yang akan mengubah situasi alam semesta pastilah orang ini. Jun Patriark, terima kasih telah merawatku akhir-akhir ini. Tolong buka kandangnya dan izinkan aku hidup dan mati bersama Patriarkmu. Karena orang ini adalah harapan alam semesta, Zhang San harus membantunya, bahkan jika dia harus mati bersamanya. Jun Changqiao sangat tersentuh. Pesawat-pesawat besar takut pada Kaisar Iblis Langit dan tidak berani membantunya, tetapi seorang peramal mendukungnya pada saat bahaya. Ini membuktikan bahwa ada keadilan di dunia yang kejam ini. Oke, Jun Changqiao menggenggam tangannya. Hai. Kepala Zhang San hendak keluar dari jendela saat dia meraung, jangan pergi. Buka pintunya. Jun Changqiao berhenti dan berkata tanpa berbalik, ini adalah kesengsaraan kematian sekte abadi saya. Saya tidak akan melibatkan orang luar. Begitu kata-kata ini diucapkan, mereka sangat menyentuh. Titik. Jun Changqiao berkata, kamu adalah orang luar. Zhang San menempel di tepi jendela dan berteriak, apakah saya masih orang luar setelah bergabung dengan sekte sepanjang masa? Wosh! Jun Changqiao tiba-tiba muncul di belakangnya dan dengan cepat meletakkan formulir pendaftaran di depannya. Dia berkata dengan serius, kalau begitu kamu bukan orang luar. Kamu adalah salah satu dari kami. Zhang San berdiri di sana, tercengang.
Apakah pria ini sengaja menunggunya melompat ke dalam lubang? Nama saya Zhang San. Saya bergabung dengan sekte sepanjang masa dalam keadaan linglung. Apakah saya masih memiliki opsi untuk meninggalkan sekte? Seperti itu. Sekte sepanjang masa memiliki orang kuat lainnya. Zhang San mungkin seorang peramal, tetapi untuk dapat bertukar pukulan dengan klon Kaisar Iblis Langit, seni bela dirinya harus luar biasa. Di hari yang sama, para eselon atas dan murid berkumpul di tempat latihan puncak utama. Mulai hari ini, Jun Changqiao berdiri di depan aula utama dan mengumumkan, Zhang San adalah kepala aula ramalan sekte sepanjang masa. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Semua orang bertepuk tangan menyambutnya. Suasana gembira menghilangkan depresi yang dibawa oleh hari mendung. Kepala keluarga, Zhang San berkata secara telepati, apa pekerjaan utama balai ramalan? Aku belum memikirkannya. Kamu akan menjadi kepala aula dulu. Petik 2, Zhang San terdiam. Sistem mengeluh, bukannya Anda belum memikirkannya, tetapi Anda sedang menunggu review bab. Anda hanya meminjamnya. Ledakan. Tiba-tiba, guntur dan kilat melintas di langit, dan atmosfer menjadi semakin menindas. Eselon atas dan murid dari sekte sepanjang masa, dan bahkan semua makhluk hidup di dunia abadi, dapat dengan jelas merasakan bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Dan peristiwa besar ini mungkin melibatkan hidup dan mati. Petik 2, Jian Guixu juga mengerutkan kening. Semakin tinggi ranah seorang ahli, semakin kuat firasatnya. Fiuh. Jun Changqiao menghembuskan napas, lalu berbalik dan memerintahkan, Dudu, nyalakan api dan masak. Kepala keluarga, cepat dan pergi. Ya, aula masakan kekaisaran mulai sibuk. Segera, meja demi meja hidangan mewah ditempatkan di kafetaria, lapangan latihan seni bela diri, dan bahkan puncak tetua. Di masa lalu, sekte sepanjang masa makan secara berkelompok. Kali ini, semuanya disiapkan untuk membiarkan semua orang di sekte makan lengkap. Kepala keluarga, Liu Wanshi berkata dengan keras, Lu, makanannya sudah siap. Petik 2, Penatua Wei dan yang lainnya menggerakkan mulut mereka. Kematian sudah dekat, dan gadis ini masih memiliki kebiasaan buruk sebagai seorang anak. Datang. Jun Changxiao duduk dan berkata, biarkan kursi ini makan sampai kenyang. Wus. Swosh. Dalam sekejap, semua orang di sekte sepanjang masa duduk. Mereka makan tanpa senyum. Meski hidangannya masih enak, semakin banyak mereka makan, semakin berat dan menindas yang mereka rasakan. Kakak senior kedua, makan. Petik 2, Su Xiaomo menutup mulutnya dan hanya bisa makan dalam diam. Anehnya, semua orang sangat lapar hari ini dan makan banyak. Bahkan butiran beras yang jatuh di atas meja pun tidak terbuang sia-sia. Meneguk. Jun Changqiao meminum seteguk sup lalu meletakkan mangkuknya. Dia mengambil serbet untuk menyeka mulutnya dan berkata sambil tersenyum, kita hanya bisa menang jika kita makan sampai kenyang. Petik 2, Semua orang mengerti. Segera, akan ada pertempuran sengit. Makan. Xiao Zuiji mengambil beberapa roti kukus dengan kedua tangannya, dan dengan cepat melahap semuanya dalam satu gigitan. Para murid yang sudah kenyang juga makan beberapa mangkuk lagi. Kata Patriark, kita hanya bisa menang ketika kita makan sampai kenyang. Memiliki makanan saja jelas tidak cukup. Setelah semua orang kenyang, mangkuk berisi mimpi mabuk diletakkan di depan mereka. Datang. Bersulang. Jun Changqiao menginjak bangku dengan satu kaki dan meminum semuanya dengan sikap heroik. Dia kemudian membanting mangkuk itu ke tanah. Para murid mengikutinya. Suara mangkuk pecah sering terdengar. Ini membuat hati Yuan Gongzi sakit. Lagi pula, mangkuk itu dianggap barang publik. Bagaimana mereka bisa sengaja dirusak? Jika itu di masa lalu, bahkan jika Jun Changqiao yang memimpin, Yuan Gongzi diam-diam akan memperhatikan. Kali ini, dia memilih untuk menutup mata terhadapnya. Bang! Di Spirit Bespeak, Hall Master Z dan bawahannya juga menghancurkan mangkuk. Suara mangkuk pecah bergema di udara dan perlahan-lahan melayang ke telinga Old Yuan. Dia segera membuka matanya dan mengeluarkan buku catatan kecil untuk direkam. The Spirit Beast Hall telah dengan jahat menghancurkan mangkuk dan menghancurkan barang-barang publik. Sifat mereka keji. Setelah kejadian ini, mereka harus dihukum berat. Brengsek. Z berdiri dan meraung, kamu tidak memperhatikan Patriark yang menghancurkan mangkuk, tetapi kamu memperhatikan aula binatang rohku yang menghancurkan mangkuk. Apa artinya ini? Bang! Dalam sekejap, seragam sekolah yang dia kenakan yang telah diurus oleh semua orang hancur, hanya menyisakan celana dalam merai. Hall Master,
Tenang. Bawahannya mencoba membujuknya. Tenang, pantatku. Raja Ungu menunjuk ke Yuan tua yang masih mencatat di puncak utama. Dia meraung marah, Yuan, aku sudah lama mentolerirmu. Ledakan. Tiba-tiba, terdengar ledakan yang memekakkan telinga. Seluruh dunia abadi bergetar hebat. Lapisan riak muncul di langit dan secara bertahap terwujud, membentuk lapisan batas yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Tidak baik. Taixuan berseru, arai perlindungan batas telah mengungkapkan dirinya.